yang mungkin teman-teman sudah nonton filmnya di bioskop, kemudian ada Serigala Terakhir dan banyak lagi sederetan film-film yang lain. Tapi selain aktor, beliau ini juga adalah seorang yang sangat gigih ya dengan memperjuangkan hidupnya teman-teman. Ya saya sedikit banyak tahulah background Om Asta gimana dan bagaimana beliau ini berjuang ya. Dan sampai sejauh ini ya dia udah bisa menikmati apa yang dia lakukan. Nah, malam ini kita akan belajar sama-sama semuanya dari Om Asta yang sudah melakukan dan yang sudah action dan sudah menikmati hasilnya dari Metaverse ya yang akan kita belajar sama-sama malam hari ini. Oke Om Asta, monggo Om Asta langsung dilanjut Om. Oke, terima kasih Om Sis, rekan saya, sahabat saya, mentor saya ya. Sambutannya sangat bagus ya. Dan pantunnya juga sangat bagus ya. Jadi 100% setiap orang punya masalah. Ketika kita punya uang, 50% masalah akan menjadi hilang. Oke, saya setuju banget dengan hal yang tadi ya. Pantunnya saya balas lagi nih ya kan. Jalan-jalan ke Nigeria, masuk hutan rimba, ketemu ular berbisa. Cakep, ya kan? Nah, ngomongin hasil yang besar dengan modal yang besar itu mah biasa. Kalau ngomongin income yang kecil dengan modal yang kecil itu lebih biasa. Justru apa sih yang bikin luar biasa? Yang bikin luar biasa adalah kita membicarakan modal yang kecil tapi mampu menghasilkan sesuatu yang besar. Ini baru luar biasa. Dan host kita atau MC kita tadi yang membuka Om Siswandi Waluyo salah satu orang yang sudah membuktikan bagaimana dia menciptakan suatu bisnis dengan mengelola modal yang kecil, tapi kali ini dia sudah mendapatkan hasil yang besar ya. Waduh, ini diam-diam MC nggak tahu aja nih kalau nggak belum kenal sebelumnya. Hasilnya udah besar dengan modal yang kecil ya. Saya sambil sharing screen ya. Apakah screen saya sudah berubah? Nah, nampaknya sudah berubah ya. Ya, udah. Iya, tenang. Screen-nya saja yang berubah, mukanya nggak berubah kok. Oke, nah teman-teman buktinya mana? Buktinya result is the final of judgment ya. Jadi hasil adalah hakim paling utama dari sebuah bisnis. Gak enak ngomongin bisnis kalau nggak ngomongin hasil. Makanya saya bukan ingin show off, tapi ingin menunjukkan bukti teman-teman. Kita adalah orang yang mengerjakan langsung dan kita menceritakan apa yang kita alami. Jadi dengan modal jutaan, dengan modal ratusan ribu, hasil teman-teman di sini udah ada yang dapat jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ada teman-teman. Dengan modal ratusan ribu sampai modal jutaan. Oke? Nah, saya masuk. Nah, kayak tadi contohnya Om Siswandi. Om Siswandi tuh jangan salah teman-teman. Sehari juga ada pernah tembus 5 juta sehari ya. Nanti ada sesi khusus kapan Om Siswandi akan bertestimoni ya. Nah, ini saya perjalanan 2 minggu saya. Saya mulai di modal 600.000 ya. Di modal 600.000 dalam 2 bulan itu sudah tembus 15 jutaan. 15 juta mungkin angkanya nggak bisa dilirik untuk sebagian orang. Tapi lihat pertumbuhannya teman-teman. Naik 2.500% dalam 2 bulan. Ketika saya gas di bulan ketiga, saya tarik bulan ketiga 11 juta, itu udah naik 4.400% dalam 3 bulan. Oke, my friend, kira-kira pertumbuhan income kalau kalian bekerja naik 4.000% dalam 3 bulan, bagus apa bagus? Bagus banget. Kalau kalian adalah pengusaha, tumbuh dalam 3 bulan 4.000%, bagus banget apa bagus banget? Bagus banget, teman-teman. Nah, inilah pertumbuhan yang kita saksikan, teman-teman. Ya, sayang aja saya nggak tahu bisnisnya ternyata sebagus ini. Kalau tahu mungkin gas dari awal. Modalnya nggak 600.000, modalnya 6 juta. Kan kalau modalnya tambah 01, mungkin hasilnya tambah 01. Ya, mungkin hasilnya bukan 26 juta 3 bulan, tapi 260 juta dalam 3 bulan. Bisa aja Mas Hasta hitung-hitungan kayak gitu. Lah, orang buktinya udah ada. Tapi teman-teman, buktinya nih ya. Nih, salah satu buktinya. Nih, saya tambahin nolnya 6. Nolnya 1. Nih Kang Abu ya. Kang Abu ini kalau saya modal 600.000, Kang Abu mulai di modal hampir 6 juta tambah 01 bedanya. Tapi dalam hasil dia 3 bulan ya, dia mendapatkan 203 juta, teman-teman. Ini udah bersih loh. Ini udah bersih. Profit bersih ya, profit bersih 203 juta dalam waktu 3 bulan ya. Tahu gitu saya mulainya nggak 600.000, 6 juta. Kan saya dapat 26 juta jadi 260 juta. Kalau modalnya 0 tambah 1. Nah, inilah kemampuan seorang Kang Abu Maulana yang bisa melihat bisnis ini sebaik apa, sebagus apa prospek ke depannya. But anyway, Kang Abu juga sebelumnya profilnya adalah seorang tanpa mendeskripsikan suatu profesi ya, mantan kuli bangunan. Mantan kuli bangunan yang
terbuka terhadap informasi. Itu kuncinya teman-teman. Terbuka terhadap informasi. Ketika kita terbuka secara informasi, siapapun orangnya, siapapun backgroundnya, bisa mendapatkan peluang dan sukses. Ya. Nah, kembali ke histori saya, di mana saya mulai di modal 600.000, 3 bulan jadi 26 juta. Ini somehow membuat saya pribadi happy. Tapi jangan dijadikan ini patokan teman-teman. Kenapa? Karena dengan modal 600.000, saya 3 bulan 26 juta. Ada loh dengan modal 600.000. Ya, nih. Baru 1 bulan hasil udah 36 juta. Ya, ini sohib saya namanya Mas Berto. Banyak yang kenal Mas Berto di sini ya. Ini hasilnya dia nih ya. Tapi juga jangan dijadikan patokan. Loh, ada juga dengan modal yang sama 600.000 ya. Ini sahabat saya juga, ya kan, namanya Bang Jemi. Ternyata 1 bulan dapat 40 juta. Ya, dapat 40 juta ya. Itu pertumbuhannya berapa persen lagi teman-teman? Tentu di atas saya ya teman-teman. Nah, jadi disinilah terbukti dengan modal yang kecil hasil bisa besar. Teknis ke depannya kita bahas teman-teman. Oke? Nah, ini tadi Kang Abu saya udah bahas juga ya teman-teman ya. Jadi kita akan bedah teman-teman project dalam tahun 2023 bisa achieve 2 miliar dengan modal 10 juta. Ini menarik. Kita udah bikin hitung-hitungannya, nanti akan saya kupas dan kita teliti bareng-bareng. Oke. Nah, apapun bisnisnya teman-teman, kita nggak pernah tahu bisnis yang mana sih yang akan jalan kita dapat jackpot dan sukses besar. Kalau apa? Kalau kita nggak pernah jalaninnya. Kalau kita nggak pernah mencobanya. Setuju nggak? Ya kan? Nggak pernah tahu kalau kita nggak coba gimana bisnis mana yang bagus. Makanya coba jalanin ya. Nah, karena apa? Resiko terbesar dan terburuk dalam hidup adalah nggak berani ngambil resiko sama sekali. Ya, dikasih peluang, mikir. Minta peluang, ketemu peluang, mikir. Nggak pernah diambil, ya udah hidup kita ya begitu-gitu aja. Nggak ada yang salah dengan begitu-gitu aja. Cuma masa iya mau begitu-gitu aja. Stagnan, bosen ya dengan mungkin income yang begitu-gitu aja. Kita harus bikin lompatan di tahun 2023 tentunya dengan sesuatu yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda pula. Oke. Anyway teman-teman, sekarang tahun 2023 ini apa ya, artikel yang saya ambil di tahun 2022 ya. Banyak selebgram, banyak influencer ya, banyak YouTuber seperti Remo Icin atau Deddy Corbuzier yang membahas tahun 2023 ini menakutkan ya. Menakutkan kalau kita nggak punya persiapan ya. Nah, ada juga Bosman Mardigo sama pebasket sombong nih, ini Bung Dini ya. Secara skala internasional juga pernah membahas ancaman resesi tahun 2023. Nggak usah ngebahas sesuatu yang mungkin ke depan. Kita udah mengalami kok waktu pandemi kemarin, ya nggak sih? Banyak pekerja yang di PHK, banyak bisnis yang rontok. Nah, kalau itu terjadi lagi tahun 2023, apa persiapan kita, teman-teman? Oke? Apa persiapan kita? Ya. Ya, jadi ini teman-teman tinggal googling aja ya. Betapa sesuatu ada ancaman di tahun ini ya. Oke, saya skip tentang ini. Nah, gambaran yang ingin saya sampaikan teman-teman, kita memiliki income utama, income besar, income yang kita andalkan itu adalah layaknya seperti kita memiliki kapal Titanic yang sangat besar. Oke? Tapi sebesar-besarnya kapal ya, itu juga bisa karam teman-teman. Nah, ketika karam, pertanyaannya cuma 2, kita selamat atau enggak? Kalau enggak ya game over, selesai. Kalau itu terjadi terhadap keuangan kita, selesai keuangan kita. Tapi kalau selamat, apa yang bisa membuat selamat? Ternyata skoci teman-teman. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal kecil ini ternyata yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Korelasi dengan keuangan apa teman-teman? Jangan pernah mengandalkan satu income saja teman-teman. Kita sudah pernah dihajar dengan pandemi dan kejadian yang di luar kontrol kita yang mempengaruhi keuangan kita. Alangkah lebih baiknya kalau kita memiliki skoci penyelamat atau skoci pertolongan penghasilan. Tidak lain tidak bukan, skoci penyelamat itu adalah apa? Income kedua, income ketiga, income keempat dari bisnis kita yang lainnya. Oke? Yang itu bisa menjaga gangguan terhadap bisnis utama kalau terjadi sesuatu, terutama di resesi tahun 2023. Tapi kalau tidak terjadi gimana? Ya aman-aman aja. Hitung-hitung nambah penghasilan. Oke? Dapat poinnya ya? Oke. Sehingga apa? Kita perlu antisipasi, kita perlu punya solusi ya, jalan keluar ya. Solusinya apa? Nih, nggak tahu ya, saya cukup sering dengar satu quote ini. Ada orang menyampaikan, kalau ada seseorang menawarkan Anda kesempatan yang bagus
kesempatannya bagus, resikonya kamu bisa ukur dan kamu bisa terima. Tapi ada tapinya, kamu nggak yakin mampu nggak jalaninnya. Sarannya apa dari seorang bilioner? Terima aja dulu tawarannya. Karena apa? Nggak ada yang bisa sempurna, bisa sambil belajar, sambil jalan, sambil menghasilkan. Inilah masukan bijak yang disampaikan. Ternyata quote ini diciptakan oleh satu bilioner skala dunia namanya Richard Branson. Nah, siapa Richard Branson? Googling aja, gampang kok nyari tahu seseorang. Ternyata setelah kita googling, Richard Branson adalah pengusaha kaliber dunia yang memiliki 400 sekoci atau 400 mesin uang. Ya, 400 loh. Bayangin kalau satu perusahaan ngasilin 1 juta buat dia. Apa enggak 400 juta sebulan buat dia? Ayo. Tiba-tiba dari 4 perusahaan, misalnya 100 rontok, masih ada 300. 300 rontok, masih ada 100. Asal jangan semuanya aja rontok. Tapi at least inilah cara kita mengantisipasi sesuatu yang nggak bisa kita ukur dan nggak bisa kita kendalikan sebagai diri kita sebagai manusia. Oke. Oleh sebab itu, teman-teman membuat klub 100 ya. Apa sih klub 100? Kita hunting nih 100 mesin, 100 sumber yang bisa menghasilkan uang, 100 mesin uang. Karena simpel, kalau kita punya 100 mesin uang, satu mesin ngasilin 1 juta, punya 100 kan 100 juta. Nah, hanya aja ketika perjalanan mencari 100 mesin uang ini, bisa aja kita ketemu satu mesin uang. Mesin uang ini menghasilkan 100 juta sebulan. Dan kita sudah temukan, teman-teman. Inilah yang akan kita bahas, dan inilah yang akan kita kenalkan kepada teman-teman. Satu mesin uang yang gak hanya bisa menghasilkan 100 juta sebulan, yang gak hanya bisa ngasilin 100 juta seminggu, bahkan ada yang bisa menghasilkan 100 juta dalam 1 hari. Di tim kita sendiri, di tim UFT. Ya, di sini ada Kang Abu, dia udah pernah tembus 50 juta sehari malah. Wah, ya, nanti bocoran-bocoran lainnya biarkan kita minta Kang Abu testimoni langsung lah. Oke, so saya perkenalkan era bisnis baru dalam menggunakan blockchain smart contract sebagai mesin penghasil uang Anda. Alright, saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini bukan produk duduk diam nggak ngapa-ngapain, ngaso-ngaso terus kling dapat duit. Bukan, karena ini bukan produk investasi. Clear, ini bukan produk investasi. Oke, proyek yang pertama ya. Proyek yang pertamanya. Di proyek yang pertama ini, karena bukan produk investasi, nggak bisa tiba-tiba profit teman-teman. Bukan produk investasi. Tapi juga nggak bisa loss. Nggak bisa floating minus dalam ya. Dan nggak bisa margin call atau bangkrut dalam seketika. Dan teman-teman ini bukan Ponzi atau bukan money game. Jadi nggak bisa terjadi scam penipuan. Lah gimana mau ditipu, gimana mau dicurangin. Orang uang kita nggak ada di pihak ketiga. Kenapa kita bisa ditipu dan bisa dicurangin? Karena uang kita ada di pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga memiliki akses untuk mengambil uang kita. Setuju apa setuju? Oke. Nah, karena uang kita nggak ada di pihak ketiga, maka tidak bisa dicurangi dan tidak bisa ditipu. Nah, tidak bisa scam intinya. Oke. Konsepnya apa? Ini beli cluster covering digital. Anda harus jual dulu agar Anda bisa balik modal, dapat income, dan bisa dijual kapanpun. Oke. Nah, dan tentunya kategori ini adalah bisnis online teman-teman ya. Bisnis online. Kalau bisnis online, kerap sering kita dengar apa teman-teman? Kalau bukan bisnis investasi yang menjanjikan duduk diam dapat duit. Mana suaranya saya mendengar? Betul apa enggak? Betul ya kan? Nah, kalau menjanjikan duduk diam dapat duit, ujung-ujungnya dijanjikan duduk diam dapat duit, ujung-ujungnya kebanyakan scam atau gagal bayar. Karena kerap sekali banyak kejadian itu adalah praktek Ponzi, teman-teman. Ya, yang menjanjikan produk investasi, menjanjikan profit. Lalu platformnya beban sistem, bayar bonus member lama, sementara bonus member barunya itu nggak banyak. Terjadilah gagal bayar. Itu yang sangat sering terjadi. Nah, to be clear, kita bukan produk investasi di proyek pertama, tapi kita adalah bisnis pemasaran. Dua hal yang berbeda. Ya, perbedaannya akan saya perjelas di slide berikutnya. Oke? Karena teman-teman mau kita sebagai leader atau orang lain cerita ke kita, mereka bilang, bisnis ini yang bagus, bisnis ini masa yang terbaik. Wah enggak, bisnis ini yang jangka panjang. Kenyataannya, selama uang kita, hasil member kita, hasil mitra kita, uangnya masih terpusat di manajemen, ya, masih terpusat, ya, selalu ada potensi scam bisa terjadi, teman-teman. Karena kenapa? Manajemen itu manusia apa bukan? Manusia. Manusia hatinya bisa berubah nggak? Bisa. Kalau dia berubah dari amanah jadi hianat, habislah uang kita dibawa kabur. Nah, itulah yang namanya
uang tersentral atau sentralisasi ya, sentralisasi ya kan. Nah, uang tersentral. Nah, cara menghilangkan resiko sentralisasi bisa nggak sih Mas Hasta? Mau saya kasih tahu jawabannya? Jawabannya adalah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita berurusan sama sentralisasi, nggak bisa resikonya kita hilangkan. Tapi bisa kita kecilkan. Caranya gimana? Pilihlah perusahaan-perusahaan yang terpercaya. Yang ada OJK-nya, Bapepti-nya, terpercaya lah. Tapi itu hanya ngecilin resiko, nggak bisa ngilangin resiko. Kenapa? Kembali, mereka pun ada manajemen. Ya, terbukti seperti ini. Ya, kita bisa baca sama baca ya. Terjadi gagal bayar. Sebenarnya kurang legal apa? Kurang diawasi oleh government apa? Tapi tetap bisa gagal bayar. Ya, maaf ya. Ya, sampai dana haji lah, dana asabri lah, ya kan, sampai disalahgunakan. Padahal kurang legal apa? Kembali teman-teman, itulah resiko sentralisasi. Ketika manajemennya tidak amanah, maka uang yang kita taruh di sana pun bisa menjadi bermasalah. Ya, tapi tetap kita harus pilih karena kita hidup di dunia sentral ya. Kita hidup di dunia nyata. Anyway. Ya, ini bukti-bukti beberapa contoh ya. Teman-teman bisa googling lah, banyak banget ya. Sesuatu yang sudah harusnya terpercaya dan legal, tapi bermasalah ya kembali lagi kebanyakan ke oknum ya. Sayang oknumnya kebanyakan yang bikin masalah kayak gini ya. Oke, saya akan sederhanakan seperti ini teman-teman. Apa sih sentralisasi? Ya, kalau teman-teman punya uang di BCA ya, kebaca tuh ya BCA apa? BCA apa? Bakso Cak Agus ya. Nah, punya uang di BCA katakan 4 miliar. Wih, amin, amin. Teriak dong, amin dong. Amin. Udah seneng-seneng, udah happy-happy punya 4 miliar. BCA-nya tutup. Ya, tutup, dia tutup. Belum ditarik. Pertanyaan saya, ayo ada yang mau interaksi nggak? Ada yang interaksi? Open mic. Kalau punya uang 4 miliar di BCA, tutup, kira-kira bisa nggak tarik uang kita di Bank BNI? Bisa? Bisa apa enggak sih? Mau denger suaranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa tuh? Thank you atas jawabannya. Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa tarik di Bank BNI, bisa nggak tarik di Bank Vietnam? Apalagi nggak bisa. Apalagi nggak bisa. Oke. Nah, ini kalau yang terjadi di uang fiat perbankan. Sekarang kita bahas di cryptocurrency ya. Cryptocurrency exchanger. Kalau kita punya uang di Pintu atau di Indodax, apa itu Indodax? Platform jual beli under Bapepti ya. Jual beli kripto. Sama, kita punya 4 miliar, tiba-tiba Indodax-nya tutup. Pertanyaannya sama, bisa nggak tarik uang kita di Binance? Nggak bisa, karena Nggak bisa. bukannya blockchain. Udah di spoiler nih. Tapi thank you. Betul banget jawabannya. Tidak bisa, my friend. Tidak bisa. Atau teman-teman kalau ada yang masih bingung, saya sederhanakan seperti ini. Kita punya uang 10 juta di GoPay. Lalu Gojeknya tutup. Bisa nggak tarik di OVO? Bisa nggak tarik di Dana? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak tarik di Shopee? Nggak bisa juga. Nah, ini paling sederhana. Karena kita pasti punya e-wallet kayak gini. Nah, inilah yang disebut dana terpusat atau tersentralisasi. Uang kita terpusat. Nah, tadi Bapak ini bilang, karena ini bukan blockchain. Oke, sekarang kita bahas, emang bedanya dengan blockchain apa? Nah, kalau di blockchain seperti ini. Misalnya kita taruh uang kita di Trust Wallet 4 miliar. Tiba-tiba Trust Wallet-nya nggak bisa diakses atau tutup. Pertinyi ini, kita bisa nggak tarik uang 4 miliar kita di token pocket? Bisa, karena sama-sama ada di jalur blockchain network. Oke, ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Ada yang nggak ngerti bilang bisa atau nggak bisa. Yang penting gue jawab aja deh, gue nggak ngerti gitu ya. Nah, harusnya pertanyaannya sama, jawabannya sama, nggak bisa. Tapi di sini pertanyaannya sama, jawabannya beda. Jawabannya adalah apa? Bisa. Oke? Tiba-tiba token pocketnya nggak bisa diakses. Bisa nggak tarik di MetaMask? Bisa. MetaMask nggak bisa diakses. Bisa nggak tarik di Electrum? Bisa. Mau tarik di dompet kripto manapun? Bisa. Padahal kita deponya di Trust Wallet. Tunggu Mas Sasta, ini nggak masuk di logika saya nih. Kenapa bisa? Karena uang kita ada di blockchain. Ada di blockchain. Iya, uang kita ada di blockchain. Kita nggak drop uang kita di Trust Wallet. Posisi Trust Wallet, token pocket, MetaMask, Electrum, atau dompet kripto yang lainnya, itu adalah apa? Platform penampil aset. Jadi dia hanya menampilkan aset kita aja. Aset kita nggak ada di mereka. Aset kita ada langsung di blockchain. Nah, inilah yang disebut dana tidak terpusat atau terdesentralisasi. Ya, tidak ada pusatnya sehingga kita bisa ambil di mana-mana.
Yang penting kita selalu pegang 12 frase kunci rahasia kita. Oke? Nah, tentu ya dapat satu ilmu baru ya bagi yang belum tahu mengenai ini ya. Oke? Nah, lalu teman-teman kita akan bahas soal pembelian matriks cufflink digital. Itu belinya dari mana? Pertanyaan kan simpel. Belinya bukan dari uang fiat perbankan, my friend. Belinya bukan dari exchanger kripto, Indodax Binance. Bukan. Kita belinya langsung dari blockchain-nya. Bebas, mau dari MetaMask, Token Pocket, atau dari Trust Wallet. Oke? Melewati apa? Melewati teknologi desentralisasi aplikasi yang ada di Web 3.0. Wih, apa tuh Web 3.0? Kalau teman-teman menggunakan Instagram, YouTube, WhatsApp, itu masih Web 2.0. Teknologi Web 2.0. Level yang lebih canggih lagi adalah Web 3.0 dan teman-teman mulailah mempelajari itu. Kenapa? Kita nggak pernah bisa menahan laju kemajuan zaman atau teknologi. Ya, jadi cepat atau lambat kita akan mulai familiar dengan ini. Jadi nggak ada salahnya teman-teman mulai familiar mempelajari apa itu blockchain, apa itu Web 3.0. Oke. Nah, jadi nanti kita akan menjadi penjual pembeli, di mana pembeli langsung transfer kepada penjual. Peer to peer dari penjual langsung pembeli. Nggak lewat pihak ketiga, makanya uang kita nggak bisa dibawa lari. Oke? Nah, lanjut ya. Oke, nah ide bisnisnya ini coming from siapa? Satu pemuda namanya Mr. Lado ya, ini abang saya ya, ngaku-ngaku aja. Orang Rusia teman-teman ya. Nah Mr. Lado ini mau bikin banyak program ya, yang saya arsir. Itu adalah roadmap-nya, kebaca ya walaupun tipis ya. Itu ada NFT, dia mau bikin NFT, marketplace, metaverse, Web 3.0, traders club, mau bikin koin sendiri, mau bikin staking, mau bikin main game dapat duit, mau bikin social network. Ya, ini bukan halu karena sudah terjadi di alam nyata ini. Udah ada metaverse, udah ada NFT dan udah banyak orang yang make money dari sana. Oke? Hanya masalah kita nggak tahu aja. Tapi udah banyak orang yang menciptakan uang dari sana. Clear ya? Clear ya? So, roadmap yang akan dibikin, proyek-proyek yang akan dibikin oleh Lado adalah proyek yang sudah hadir di dunia di kemajuan zaman saat ini. Oke? Tapi saya tanya kepada teman-teman, semua proyek itu pasti butuh modal besar. Betul apa enggak? Betul. Oleh sebab itu, Mr. Lado menjalankan proyek pertama, yaitu memasarkan suatu pola pemasaran. Di mana dia bisa dapat keuntungan, dia akan lempar untuk menjalankan proyek-proyek berikutnya. Dan kabar baiknya, kalau kita juga ikut berkolaborasi terhadap proyek pertamanya ini, disitulah kita bisa menciptakan uang juga, teman-teman. Ya, itulah yang dihasilkan oleh saya dan teman-teman lainnya. Dan mungkin yang di sini sudah melakukan dan menghasilkan ya. Kalian sudah merasakan ya sendiri. Alright. Oke, Mas Asa. So ketika saya keluar uang, saya beli apa yang kita dapat di proyek pertama ini? Pertama adalah ilmu, teman-teman. Jadi yang kita beli adalah ilmu, memahami blockchain. Bagi yang belum tahu, kita jual pengetahuan itu. Ya, kenapa ilmu? Ya, nggak usah aneh, teman-teman. Dari TK sampai kuliah, kita aja habis uang berapa buat sekolah, ya nggak sih? Nah, cuma berapa persen yang kepake pada saat kita mau cari uang sekarang? Nah, di sini ilmu yang kita beli bisa kita gunakan untuk make money dalam industri ini. Poin nomor 1. Poin nomor 2, kita juga ajarin bagaimana cara promosi, cara menjual, entah itu offline ataupun online seperti sekarang. Ya, banyak banget. Kita punya 12 jurus bagaimana memasarkan suatu produk. Di mana kalau teman-teman menguasainya, teman-teman bisa pakai ilmu ini untuk mempromosikan bisnis Anda sendiri. Oke? Kalau teman-teman pengen dapat ilmu ini, belajar di kelas-kelas luar, bayar berapa? Jutaan, mahal. Di sini kita kasih free ketika kalian sudah bergabung bersama komunitas kami. Ya, itulah yang kita beli. Nomor 3, praktek langsung bagaimana menggunakan smart contract. Dan nomor 4, membeli ide ya, kekayaan intelektualnya si Lado, bagaimana dia sudah berhasil membuat sistem bagi hasil yang sangat adil. Ya, yang sangat adil. Dia sudah mampu menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Wih, keren banget Mas Hasta kedengarannya. Apa tuh sesuatu yang mustahil menjadi mungkin? Ini teman-teman. Oke? Pola bagi hasil yang nggak umum. Di mana kerjasama bisa terjadi saling menguntungkan uang sesama crossline. Ya, coba deh, saya tanya ya. Coba teman-teman jawab atau jawab dalam hati ya. Kalau bawah bisa bantu atas, itu mah biasa, betul nggak? Tapi kalau hasil kerja atas bisa menjadi keuntungan untuk bawahnya, ini baru luar biasa. Hasil kerja crossline yang nggak nyambung, ya,
bisa saling menguntungkan, cross-line bisa saling menguntungkan, ini baru luar biasa. Pertanyaannya, apakah mungkin? Pernah nggak teman-teman ketemu hal seperti ini? Ya, kebanyakan saya tanya nggak pernah teman-teman. Ya nggak pernah. Disinilah ketemu. Nah, disinilah ketemu. Wah, Mas Asta, saya nggak pernah melakukan bisnis jaringan ya. Misalnya teman-teman pemilik perusahaan ya, penjual developer properti, teman-teman punya agen saya sama agen Siswandi. Siswandi jualan ngomset, saya jualan ngomset. Pertanyaan saya sama Siswandi bisa saling menguntungkan nggak? Nggak bisa. Itulah cross line. Tentu Siswandi menguntungkan untuk Anda, saya menguntungkan untuk Anda karena Anda adalah owner. Tapi saya sama Siswandi nggak bisa saling menguntungkan. Di sini bisa. Karena bisa, itulah yang kita beli, teman-teman. Oke, jadi clear ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya beli, saya dapat apa? Nih, udah clear. Tadi saya udah jawab. Oke, saya sederhanakan seperti ini lagi. Jadi ide ini, kekayaan intelektual ini bisa dibeli, ya franchise ini bisa dibeli dengan keanekaragaman besaran modal. Bisa dari 100 ribuan, bisa 10 juta, bisa 100 juta, sampai paling gede 300 jutaan. Bisa. Saya pinjam satu angka yang paling gampang dipakai, yaitu 10 juta. Oke? Nah, teman-teman beli franchise ini 10 juta. Ada yang mau interaksi sama saya? Boleh, kalau enggak mungkin bisa MC-nya atau host-nya. Saya beli franchise ini 10 juta. Kalau udah beli franchise, harus jual nggak? Ya, harus jual lah. Harus jual lah. Thank you Bu Susi. Harus jual lah. Masa beli franchise McD nggak jual mau dapat duit? Ya harus jualan produk McD-nya. Ya, katakan saya beli franchise 10 juta, saya jual, saya harus jualan. Nah, jualannya gimana? Saya bisa jual berapapun, sebanyak apapun. Ya, saya bisa jual sebanyak apapun. Setiap saya jual satu unit, saya bisa jual seharga modal saya 10 juta. Dan keuntungannya juga 10 juta. Pertanyaan saya simpel. Kalau modalnya sekali, bisa dijual berkali-kali, teman-teman mau jual berapa kali? Ya berkali-kali, tak terbatas. Berkali-kali, nggak terbatas, sebanyak-banyaknya. Betul nggak Bu Susi? Betul. Pasti mau jual sebanyak-banyaknya, karena saya mau untung sebanyak-banyaknya dengan modal seminim-minimnya. Itulah logika yang paling sederhana. Jadi kalau bisa jual banyak, kenapa harus jual dikit? Kenapa harus jual 6 kalau bisa jual 12? Kenapa harus jual 12 kalau bisa jual 24? Kenapa harus jual 24 kalau bisa jual 30? Sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, kabar baiknya dari setiap satu unit kita jual seharga modal kita. Kalau modal kita 10 juta, berarti saya jual satu aja, saya udah untung 10 juta. Nah, kalau ini ada 6 ya nih, saya bantu hitung ya. Ada 6 di sini ya. Berarti keuntungannya berapa? 10 juta kali 6 berapa? 60 juta. Kalau ada satu ini 6 juta, ada berapa nih ya? Ada sebentar, ada 5 baris, berarti ada total 300 juta. Betul nggak Bu Susi? Betul. Nah, 300 juta. Modalnya berapa? Modalnya hanya 10 juta. Iya, modalnya hanya 10 juta. Tetap 10 juta. Untungnya 300 juta. Kalau jual sejumlah unit ini. Berapa nih? 6 kali 5 berarti 30 ya. 30 unit ya. Nah, hanya kita punya cara bagi hasil. Bagaimana cara bagi hasilnya Mas Hasta? Dari setiap kita menjual 6, kita hanya mendapatkan haknya, saya kasih warna biru ya. Haknya hanya 3, teman-teman. Jadi keuntungan bersih kita sebenarnya 30 dari setiap jual 6. Sisanya kemana Mas Hasta? 30 juta sisanya. Sisanya akan masuk ke rekan bisnis Anda yang lainnya. Kan kita ada konsep bagi hasil ya. Terus teman-teman di jilid 2 nih. Jilid 2-nya juga jual 6 lagi. Nah, dari 60 juta, teman-teman hanya dapat 30 juta aja. Ini masuk ke teman-teman. 30 juta sisanya masuk ke rekan bisnis Anda. Begitupun selanjutnya. Teman-teman jual 6 lagi. 3-nya masuk ke Anda, 3 sisanya masuk ke rekan bisnis Anda. Jual 6 lagi, 3-nya masuk ke Anda, 3-nya masuk ke rekan bisnis Anda. Jual 6 lagi, 3-nya masuk ke Anda, 3 sisanya masuk ke rekan bisnis Anda lainnya. Sampai di sini sudah lebih jelas lagi belum? Jelas ya? Sangat jelas. Yes. Wih, mantap. Kalau gitu selamat menjual sebanyak-banyaknya. Oke, saya clearin lagi, saya perjelas lagi.
Oke, teman-teman udah mulai nangkap ya. Ini kita fokus ya. Ini kita udah bahas uangnya langsung loh. Saya bahas di depan loh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman beli franchise ini, kembali ya, dengan pilihan modal 100.000 sampai 300 jutaan, anggap aja teman-teman ambil modal 10 juta. Lalu teman-teman bisa menjual 6 pertama, di mana masing-masing unit teman-teman bisa jual seharga modal. Kalau modalnya 10 juta, maka teman-teman bisa jual masing-masing unit seharga modal masing-masing 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Clear? Oke, lanjut. Lalu yang tertulis itu di atas adalah baris pertama Anda. Di bawah adalah baris kedua Anda. Oke? Nah, kalau teman-teman bawa pembeli, teman-teman nggak bisa pilih semau dewe, semaunya nggak bisa. Teman-teman pasti harus jual unit yang sudah tersistem. Unit pertama yang terjual, kalau teman-teman bawa pembeli, ini pasti yang terisi yang di sini. Tuh, misalnya ada Ari beli sama Anda franchise ini. Ari akan membeli di unit yang saya tandain. Lalu ada pembeli nomor 2, namanya si Jo. Jo akan membeli di unit yang saya tandain. Oke, clear ya? Nah, pertanyaan saya, Ari sama Jo beli franchise sama Anda. Berarti Ari sama Jo juga harus jualan nggak? Biar dia bisa untung dari balik modal. Yes, jualan. Harus jualan. Ini jual beli bisnisnya, franchise, my friend. Nah, itu Ari sadar harus jualan. Ternyata, sebelum Ari sama Jo dapat pembeli, ya, boleh dibantu silent mungkin? Sebelum Ari sama Jo dapat pembeli, keduluan Anda yang dapat pembeli duluan. Anda dapat pembeli nomor 3. Nah, pembeli nomor 3 Anda pasti akan terisi di sini. Ya, akan terisi di sini pembeli nomor 3-nya. Ayo loh. Pembeli nomor 4 akan terisi di sini, pembeli nomor 5 Anda akan terisi di sini, pembeli nomor 6 Anda akan terisi di sini. Oke? Nah, lalu dari 6 unit Anda cuma dapat 3 unit. Ingat ya yang tadi saya jelasin ya. 3 unitnya yang mana Mas Asta? Uang untuk saya yang mana? Unit yang hak saya. Nih yang saya kotakin. Nomor 3, 4, 5. Oke? 3, 4, 5. Masing-masing 10 juta. Berarti Anda akan dapat uang berapa? Cepat. 30 juta. Betul. Wah, nyimak nih berarti. Ya, setiap unit 10 juta kali 3, Anda dapat 30 juta. Padahal modal Anda hanya 10 juta. Oke? Clear? Nah, pertanyaan saya mau tanya sama Anda. Ari sama Jo beli franchise sama Anda, dia mengerti harus jualan. Tapi Ari sama Jo udah dapat pembeli belum sekarang? Langsung, dia udah berhasil menjual belum? Sudah belum? Sudah. Jawaban tepatnya belum. Ari sama Jo belum berhasil mendapatkan pembeli langsung dari dia. Tapi Ari sama Jo mendapat lemparan pembeli dari Anda. Siapa? Yaitu si 3, 4, 5, 6 itu pembeli lemparan yang diberikan dari Anda. Anda berikan kepada Ari dan Jo. Ya. Ini udah mulai terbukti nih. Atas bisa bantu bawah, ya. Ari dan Jo belum berhasil mendapatkan pembeli, tapi Ari dan Jo mendapatkan lemparan pembeli dari Anda yang aktif. Oke. Ini adalah matriksnya Anda, ya. Ini adalah konsep pola pemasarannya Anda dan berlaku untuk semua. Berlaku untuk Anda, berlaku untuk saya. Artinya berlaku juga nggak untuk Ari dan Jo? Berlaku. Yes, Ari Yes. dan Jo juga memiliki metrik yang sama, ya. Kita bahas selanjutnya. Tapi pertanyaannya, kalau Anda udah punya 6 unit, lalu Anda udah jual semuanya, nextnya apa Mas Asta? Sama kayak Anda punya showroom mobil, Anda punya showroom Alphard, punya 6 unit, Anda udah jual 6 Alphardnya, pasti Anda happy. Pertanyaannya, Anda beli lagi nggak unit yang baru biar bisa jualan? Yes, beli. Beli lagi. Tapi di Ya. sini Anda nggak perlu beli, teman-teman. Ya. Anda nggak perlu beli, tapi Anda bisa jualan lagi 6 unit yang baru. Dengan modal yang sama. Ya, dengan nilai penjualan yang sama maksud saya. Ya, Anda bisa jual masing-masing 10 juta lagi. Tapi Anda nggak perlu keluar modal lagi. Itu yang membedakan kita dengan konvensional. Oke, clear ya? Paham di sini teman-teman. Nah, sekarang kita bahas matriksnya Ari dan Jo. Kalau Anda punya baris pertama, Anda punya baris kedua, berarti Ari sama Jo juga punya. Kita gambarin. Ini adalah matriksnya si Ari. Nomor 3 sama nomor 5 adalah baris pertamanya Ari. Tapi baris keduanya Anda. Paham ya? Sekarang kita bahas Ari. Ini baris pertamanya Ari, nomor 3 sama nomor 5. Dan ini adalah baris kedua Ari. Betul apa enggak? Betul. Betul. Ya. Nah, Jo pun sama. Nomor 4 sama nomor 6 adalah baris pertamanya Jo. Dan ini adalah baris keduanya Jo. Oke? Nah, Ari sama Jo, paham
dia harus jualan, tapi dilempar pembeli sama Anda. Makin semangat dia, gila. Bisnis apaan nih? Gue dapat lemparan pembeli, support dari atas gue. Keren banget. Gue makin semangat jualan. Nah, si Jo pengen jualan nih. Keduluan lagi. Nomor 4 sama nomor 6 kan udah beli franchise sama Anda. Nomor 4 sama nomor 6 juga sadar dia harus jualan. Tiba-tiba nomor 4 dapat pembeli duluan. Tuh warnanya saya samain. Dapat pembeli E sama F. Lalu nomor 6 dapat pembeli juga namanya C. Ya, pertanyaan saya, ini baris keduanya Jo, berarti ini titik uangnya Jo bukan? Yes, betul. Ya. Titik uang kita selalu di baris kedua kita. Kalau ini baris kedua Jo, berarti ini adalah titik uangnya Jo. Berarti Ya. Jo dapat duit gak 30 juta? Yes, dapat. Jo dapat uang 30 juta. Ya. Jo dapat uang 30 juta. Ya, saya zoom nih. Bisa di zoom ya? Oh, nggak bisa di zoom. Lanjut. Oke, Jo dapat uang 30 juta. Dari mana? Support dari atasnya. Ya, support dari atasnya, teman-teman. Support dari atasnya. Mami. Ini membuktikan. Ini membuktikan atas bisa bantu bawah, bukan hanya bawah bisa bantu atas. Oke, ketika nomor 6 dapat pembeli terakhir yaitu pembeli nomor D, maka apa yang terjadi dengan Jo? Maka Jo akan membuka halaman berikutnya seperti Anda, ya, membuka halaman penjualan berikutnya di sponsornya yang kosong. Di titik sponsor yang kosong. Sponsornya Jo siapa? Anda. Titik Anda yang kosong di mana? Di bawah itu. Jo keisi ke situ tuh. Iya kan? Jo keisi ke situ ya. Jo keisi ke situ, teman-teman. Oke? Oke. Nah, sekarang kita bahas Ari. Ari ngelihat, waduh, Anda udah dapat duit. Jo udah dapat duit. Masa gue nggak dapat duit? Yaudah gue jualan deh. Gue semangat deh. Keduluan lagi sama nomor 3 sama nomor 5. Nomor 3 dapat pembeli. Ya, nomor 3 dapat pembeli namanya A sama B. Nomor 5 dapat pembeli namanya C. Nah, A, B, C ini baris keduanya Ari bukan? Yes, baris kedua Ari. Berarti Ari dapat uang nggak 30 juta? Dapat. Ya, dapat. Pertanyaan saya, Ari udah berhasil belum dapat pembeli langsung yang Ari bawa? Belum. Belum. Ari belum melakukan penjualan sama sekali. Zero, my friend. Ari zero, belum dapat pembeli sama sekali. Tapi Ari dapat uang 30 juta. Dari support atasnya Anda yang aktif. Ya, lagi-lagi kita di sini membuktikan. Tidak hanya cuma omongan, kita buktikan secara akal dan logika bahwa di sini atas bisa bantu bawah, gak cuma bawah bisa bantu atas. Oke, nah kembali lagi ke laptop ya. Masih putar di laptop. Nah, lalu nomor 5 dapat pembeli terakhir namanya D. Nah, sama. Kalau udah penuh matriksnya Ari, maka Ari akan membuka halaman berikutnya di sponsornya dia, di titik sponsornya yang kosong. Sponsornya Ari siapa? Anda. Titik kosong Anda di mana? Di atas sudah penuh semua, di bawah. Tuh, di samping Jo. Oke. Nah, sekarang kalau benar-benar kalian nyimak ya dan kalian paham, saya mau tanya sama Anda. Ari dan Jo masih cross line nggak di sini? Masih. Masih. Mana Mas Asta tadi bilang cross line bisa saling nguntungin ke cross line lainnya. Mana nggak ada buktinya Ari sama Jo saling menghasilkan. Saya buktikan di sini. Oke, sabar ya. Sekarang Jo udah mulai paham rule of the game. Udah mulai ngerti, oh cara presentasi begini, cara jualan begini. Wah ini bagus banget ya. Wah saya dapat uang ya. Wah ternyata jelasinnya beginilah. Jo udah bisa present dengan baik dan udah dapat pembeli. Namanya Jo sama Jun, saya samakan warnanya. Lalu dia dapat lagi pembeli namanya Jaijin sama Jack ya. Jack, Jack. Ya. Pertanyaan saya, Jaijin Jack ini baris keduanya Jo bukan? Yes. Baris keduanya Jo. Berarti Jo dapat uang nggak? Dapat uang. Dapat. Total 60 juta. Dari mana? Baris pertama di atas 30 sama yang 30 juta yang baru ini nih. Total 30 juta, teman-teman. Oke? Nah, ini bisa di zoom nih. Oh ya. 60 juta, teman-teman ya. Ya. Nah, lalu kalau misalnya si Jo dapat pembeli terakhir namanya Jill, maka akan terjadi rumus yang selalu sama. Jo akan membuka halaman berikutnya, halaman ketiga, di sponsor titiknya yang kosong. Sponsornya Jo siapa? Anda. Titik yang kosong Anda di mana? Ada di bawah Ari. Bawah Ari. Nah, udah mulai masuk nih. Ari sama Jo sebelumnya adalah cross line, tapi sekarang Ari sama Jo menjadi tim bekerja. Ayo lo, ya. Wah, terus karena Jo udah paham, ya udah dia jualan terus, dapat lagi pembeli nomor 1, 2, 3, 4, 5.
ketika dapat pembeli terakhir, pembeli nomor 6, ya, maka Joe akan membuka halaman baru lagi di titik sponsornya yang kosong. Sponsornya Joe siapa? Anda. Titik kosongnya Anda di mana? Di bawah Ari Kalau kanan. Ari, yes. Iya, terisi di situ. Jebret. Oke. Nah, Ari ini baris pertamanya adalah Joe dan Joe. Baris kedua Ari, betul nggak yang saya kotakin? Nomor 1, 2, sama 7. Oke, Oh, ini yang saya kotakin nih. Tuh, kelihatan ya? Di zoom aja dari zoom. Dari layar kalian bisa zoom kok. Ya. Nah, berarti ini baris kedua Ari. Berarti Ari dapat duit nggak? dapat. Dapat 60 juta. Yes. Ya. Dapat teman-teman 60 juta. Ya. Dapatnya dari siapa? Dari hasil kerja siapa? Joe. Hasil kerja dukungan cross line-nya, yaitu si Joe. Di sini kita buktikan Ari dan Joe bisa saling menguntungkan. Inilah buktinya. Oke. Nah, karena itulah Lado dinobatkan sebagai seseorang yang mampu menciptakan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mustahil crossline bisa bantu crossline. Di sini menjadi mungkin. Inilah yang kita beli. Ketika kita membeli kekayaan intelektual ide bisnis Lado ini, maka kita bisa mempergunakan pola bagi hasil ini, teman-teman. Gaspol, Hodel ya, luar biasa nih. Udah makin semangat nih ya. Di tempat dulu aja, saya nggak bisa dibantu sama crossline. Di tempat dulu aja, saya nggak bisa dibantu sama atas saya. Semangat, apalagi di sini. Oke teman-teman. Sejatinya saya ingin sampaikan poin strongnya. Nah, poin strongnya adalah ini ya. Oke, poin strongnya adalah ini. Saya zoom ya. Sorry. Punten, mohon maaf. Ini penting soalnya. Oh. Waduh. Wah, mundurnya kejauhan ya. Maaf ya. Kesalahan teknis. Oke. Aduh. Aduh. Sebentar ya. Namanya juga online ya. Kesalahannya di teknis. Ya, itu dia Om. Nah, itu. Saya Yes. zoom dari sini ini. Karena ini nyawa di bisnis kita, teman-teman. Teman-teman harus pahamin ini. Nah, simulasi tadi adalah Ari tahu persis setelah saya beli franchise sama Anda nih. Ya, saya tahu kalau saya harus jualan karena saya beli franchise. Tapi Ari sama sekali belum mendapat pembeli. Sementara algoritma di bisnis ini memungkinkan teman-teman, memungkinkan Ari dapat lemparan buyer terus, baik dari sponsornya yang aktif atau lemparan buyer dari sponsornya yang aktif. Seperti contoh saya yang tadi, atau crossline-nya yang aktif. Ya. Nah, jika diperhatikan oleh teman-teman, lemparan itu ada karena ada pebisnis yang aktif. Oke? Jadi jangan pernah mengandalkan Anda dapat duit dari kerja orang lain. Itu payah banget ya. Cuma ngandelin orang lain kerja buat Anda ya. Ya, orang lain bukan bawahan Anda di sini. Kita rekan bisnis semua di sini. Ya, jadi jangan pernah mengandalkan hasil kerja orang lain untuk Anda bisa dapat duit. Sehingga jadilah aktif, teman-teman. Ketika semuanya aktif, maka keajaiban ekosistem bagi hasil akan berjalan. Selain dilempar, maka Anda akan melempar. Selain mensupport, maka Anda akan disupport. Indah bukan? Ya, ini bisnis masing-masing, teman-teman. Bergantunglah pada diri masing-masing, bukan pada orang lain, walaupun ada algoritma lemparan. Oke? Salam sukses bersama, teman-teman. Di sini. Oke, ya. Nah, jadi inilah sedikit gambaran ya. Kita bisa sebut ini marketing plan atau apapun, ya inilah pola bagi hasil yang ada di sini. Oke, sekarang saya slideshow from current slide. Oke, nah, slideshow from current slide. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, apapun pendapat Anda ya, namun faktanya ada satu sahabat kita ya dengan modal ratusan ribu dalam 69 hari udah tembus 100 juta ya akumulasi ya. Sudah ada teman-teman buktinya ya. Oke. Ya. Ini dalam 2 bulan tembus 100 juta.
Tapi sekarang udah mulai banyak teman-teman kita ya, nanti biar sharing kalau ada di sini orangnya, sehari tembus 50 juta, 100 juta udah ada. Ya, seperti Kang Abu nih, saya ambil di YouTube-nya nih, dia cairin 50 juta cash dari bank ya, lalu berbagi ya, jadi biar bisa juga bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, nah teman-teman, konsepnya seperti tadi teman-teman ya. Pola matriksnya kita bagi 12 ya. 12. Satu yang paling murah, 12 yang paling mahal. Berapa harganya Mas Hasta? Harganya adalah seperti ini. Satu itu harganya $5, makanya saya bilang sekitar 100 ribuan. Paling gede itu matriks cufflink nomor 12 yaitu $10.000 ya. Ya, $10.000 ya. Itu sekitar 150 jutaan. Teman-teman silakan bebas mau pilih yang mana, silakan. Nah, Mas Hasta, saya nih kalau ketemu bisnis bagus, ya uang mah nggak ada masalah buat saya. Modal nggak ada masalah buat saya. Jadi saya ambil yang paling gede aja tuh. Berapa sih? 12, ya, 150 juta. Yaudah saya ambil yang itu deh. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kalian mau beli yang 12 tuh, kalian harus beli semuanya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semuanya. Harus begitu. Harus renteng. Waduh, jadi mahal dong. Emang begitu rumusnya. Jadi berapa totalnya? 300 jutaan. Wah, saya nggak mau kalau gitu. Yaudah saya beli nomor 7 aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau beli nomor 7 sama. Harus beli nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Nah, lalu saya sederhanakan lagi menjadi begini. Ya. Jadi ada 12 pilihan franchise. Silakan teman-teman. Welcome to Kuliner Franchise, my friend. Silakan, ada 12 franchise. Kalian tinggal pilih mau beli yang mana. Nanti kalian bisa jual kembali franchise yang Anda beli. Ya. Nah, waktu pertama saya nggak tahu bisnis ini akan sebagus apa. Jadi saya sama teman-teman lainnya kebanyakan kita beli 3 dulu ya. 3 cufflink tuh modal 600 ribu. Seperjalanan waktu bisnis berkembang, pemasukan berkembang, cufflink saya juga berkembang. Sekarang jadi 7. Ya udah saya jualan sama teman-teman nih. Ini contoh role play-nya nih ya. Bro, sis, ayo ini ada 12 franchise nih. Kalian bisa beli dan kalian bisa jual kembali seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Tuh mau beli berapa cufflink, Bro? Misalnya Anda beli 3, silakan. Maka saya akan dapat satu keuntungan dari setiap satu unit cufflink di setiap cufflinknya saya. Ya, saya akan dapat satu cufflink saya dibeli 1 sama Anda. Cufflink nomor 2 dibeli 1 sama Anda. Cufflink nomor 3 dibeli 1 sama Anda. Gitu ya. Lalu Anda kan juga pasti jualan juga kan. Nah, Anda cerita ke si C beli juga 3 sama Anda. Ya udah, Anda dapat masing-masing 1 unit penjualan di setiap cufflinknya. Anda dapat. Somehow saya juga bisa dapat royalty. Seperti itu ya. Tiba-tiba si C cerita sama si Dono, si D. Si D ini mampu melihat suatu bisnis ini potensinya gede banget. Lalu si D bilang, aduh kalau gue bisa cepet ngapain lambat. Kalau gue bisa dapat hasil gede ngapain kecil. Ya udah gue nggak mau ikutin lu bro. Gue langsung beli aja 8 cufflink. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Bisa. Tapi Anda hanya dapat dari 3 cufflink aja. Kenapa? Karena kita cuma bisa jual apa yang kita punya. Ini jual beli teman-teman. Anda harus beli dulu, baru Anda bisa jual apa yang Anda miliki. Karena Anda cuma miliki 3 cufflink, maka Anda dapat keuntungan hanya 3 cufflink. Nomor 1, 2, 3-nya si D akan beli ke si C. Maksudnya itu. Oke? Nah, sementara si D itu membeli cufflink nomor 4, 5, 6, 7, belinya sama siapa? Karena si C nggak punya. Anda nggak punya. Ya belinya akhirnya ke saya. Ke saya, karena saya punya. Tapi saya nggak punya cufflink nomor 8. Cufflink nomor 8, maka akan dibeli oleh siapa? Akan membeli atau akan membeli kepada atasnya lagi dicari. Ketemu nih Siswandi kan di atas saya, Om Sis. Ternyata Om Sis punya nomor 8 cufflinknya. Maka si D akan membeli cufflink nomor 8-nya kepada Om Siswandi. Oke? Boleh kebayang ya? Alright. Nah, teman-teman, kalau teman-teman simak, 12 cufflink ini hanya terdiri dari 2 warna. Hanya terdiri dari berapa warna, teman-teman? 2 warna. 2. Kiri, kanan. Bagus, thank you. Kiri, tengah, kanan. Kiri warna putih, tengah warna putih. Hanya yang beda kanan warna emas. Kanan itu uangnya lebih cepat. Nanti saya jelasin kenapa uangnya lebih cepat. Oke? Nah, saya pinjam dulu yang cufflink nomor 4, 5, 6 karena layarnya nggak muat. Ya. Nah, cufflink yang putih itu adalah setiap di dalam cufflinknya terdapat 6 unit yang bisa kita jual. Persis seperti yang tadi saya jelasin di pertama. Hanya yang emas yang berbeda. Emas itu dalam cufflinknya bukan terdiri dari 6 unit, tapi hanya terdiri dari 3 unit dan uangnya cepat. Saya jelasin. Oke.
Ini harga per dolarnya ya, saya kasih dalam bentuk rupiah ya. Nah, saya bahas yang warna putih. Ini saya rewind ya, kalau teman-teman paham menjadi lebih matang lagi ya pemahamannya. Nah, kalau teman-teman jual 6 unit ya, masing-masing unit seharga modal, karena ini modalnya 600.000 berarti dijualnya 600.000 ya. Berarti kalau jual 6, total 1,8 juta hasil penjualan. Teman-teman dari 1,8 juta, teman-teman hanya dapat setengahnya. Ya, setengahnya. Berarti berapa? 1,8 bagi 2, 900.000 ya? Ya, 900.000. Sementara, 900.000 dari titik yang mana? Yang tadi teman-teman, baris kedua, nomor 345. Oke? Berarti sisanya akan masuk ke royalti rekan bisnis Anda yang lainnya. Nomor 126. Ya, itu saya ketikannya salah. Oke. Klaster nomor 5 pun sama. Karena warnanya putih juga. Samanya apa? Terdiri dari 6 unit. Yang membedakan adalah modalnya. Untuk membeli kafling nomor 5 itu 1,2 juta. Maka kita jual 6 unit masing-masing per unit di modal yang sama, 1,2 juta. Nah, kalau jual 1,2 juta sebanyak 6 unit, maka 1,2 juta dikali 6, 7,2 juta. Dari 7,2 juta, teman-teman dapat berapa? 3,6 juta. Ya, teman-teman hanya dapat 3,6 juta. Ya udah balik modal, teman-teman. Ya. Nah, di titik yang mana? Sama, baris kedua, nomor 345. Sementara nomor 1, 2, dan 6, itu akan masuk ke rekan bisnis Anda yang lainnya. Oke? Paham ya? Nah, sekarang saya mau bahas yang emas. Yang emas ini berbeda, karena satu unit bukan terdiri dari satu kafling, bukan terdiri dari 6 unit, tapi terdiri dari 3 unit. Oke? Nah, kalau kita beli klaster nomor 6 ini 2,4 juta nilainya, maka kita menjual masing-masing unitnya pun seharga 2,4 juta. Kalau begitu 2,4 juta dikali 3 unit, karena kan kita jual 3 ya. Nah, itu total 7,2 juta. Dari 7,2 juta, kita itu dapat berapa? Kita itu dapat 4,8 juta. Kita hanya dapat 2 titik penjualan dari 3 yang kita jual. Titik yang saya dapat yang mana Mas Hasta dari nomor 1, 2, 3? Ini yang saya kotakin. Nomor 1 dan nomor 2. Clear ya? Sementara nomor 3 akan masuk ke rekan bisnis Anda yang lain. Oke? Oke. Nah, saya rangkum pada kesimpulan. Dari 12 kafling, Mas Hasta, kalau saya misalnya karena keterbatasan modal dan keterbatasan mengelola risiko, saya ambil 3 kafling deh yang 600.000 ya. Yang 600.000 ya teman-teman, modalnya 600.000 ya. Modalnya sekali aja, jualnya berkali-kali. Nah, kalau saya beli 3 kafling 600.000, lalu saya jual ke 6 orang, yang 6 orang ini juga membeli masing-masing 6, maka total keuntungannya di kanan bawah 1,2 juta. Bersih. Ya. Bersih. 15 dolar dari klaster pertama, 30 dolar dari klaster kedua, 40 dolar dari klaster ketiga, total dirupiahkan 15.000, itu 1,2 juta. Oke? Udah balik modal belum? Udah, malah udah untung. Nah, cepet ya. Jual 6, balik modal udah, untung udah. Cuma jual ke 6 pembeli. Ya. Tapi kalau misalnya Mas Sota, aduh untungnya cuma geli-geli doang. Saya juga punya kelebihan modal kok dibanding 600.000. Saya misalnya ambil langsung 6 kafling deh. Itu modalnya berapa? Modalnya nggak sampai 5 juta. Ya kita bulitin lah 5 juta. Modalnya sekali. Nah, kalau teman-teman ambil kafling 6, ya, ambil dari kafling 6, lalu menjual ke 6 pembeli, masing-masing 6, maka total keuntungannya di kanan bawah, teman-teman. Berapa? 12 jutaan, teman-teman. Pertanyaan saya, udah balik modal belum? Udah. Udah untung belum? Udah. Ya. Jual ke 6 orang dengan kafling yang sama, teman-teman udah balik modal dan untung. Hey. Nah, sekarang sesuai janji saya tadi, kita kasih gambaran project 2 miliar ya. Project 2 miliar ini tergantung teman-teman bisa menyelesaikannya bisa setahun ini, bisa 2 tahun, atau bisa 6 bulan, tergantung. Tapi kita udah bikin hitungannya teman-teman. Nih, project 2 miliar dengan modal 10 juta. Ya, kalau kita ambil 7 kafling atau 7 klaster. Ya, 7 klaster ini kalau ditotalkan modalnya itu ya 9,6 juta ya, kita sebut 10 juta deh modalnya sekali. Oke, 1. Lalu, kalau teman-teman udah beli 7 klaster dengan modal 9,6 juta, lalu menjual ke 7 orang, ke 7 pembeli, dan 7 pembeli ini masing-masing beli 7, maka total keuntungan kalian di kanan bawah berapa? 24 juta. Ya. Ini kalau
misinya terjadi dalam 1 bulan. Ya, kalau terjadi dalam 1 minggu ya udah langsung dapat tuh 24 juta. Udah langsung balik modal dan untung. Clear ya? Paham ya? Nah, pertanyaannya, 7 pembeli yang udah beli sama kalian, dia juga pengen jualan juga dong. Kalau udah beli franchise kan dia juga pengen jualan. Biar bisa untung dan balik modal sama kayak Anda. Kalau 7 pembeli ini menjual ke 7 orang lagi, masing-masing juga mereka beli 7 kafling, maka keuntungan mereka itu yang kanan bawah juga 24 juta. Hitungannya sama. Ya, hitungannya sama. Yang kita mau bahas, keuntungan Anda. Nah, kalau ini dari 7 pembeli menjual ke 7 pembeli lainnya, ini kita sebut duplikasi pertama. Duplikasi pertama. Di duplikasi pertama, berapa yang akan Anda dapatkan? Kita sudah hitung, ya, itu Anda akan dapatkan 43 juta, teman-teman. Ya, 43 juta. Oke? Di duplikasi pertama. Lalu terjadi lagi duplikasi kedua. Duplikasi pertama. Nah, 43 juta ini kalau kita realisasikan, paling nggak impian terendah lah salah satunya, memiliki kendaraan bermotor, nggak perlu ngutang kredit, cicil, bisa beli langsung cash, teman-teman. Oke? 40 jutaan. Oke? Sisa, wah kelebihan masa saya, sisanya kan bisa dipakai untuk biaya hidup. Ah, gitu loh maksudnya. Oke? Kalau terjadi duplikasi kedua, oke, itu nilainya keuntungan untuk Anda itu 120 juta. Paling nggak Anda bisa umroh, teman-teman. Wah, kebanyakan Mas Hasta 120 juta. Ya umrohnya jangan sendiri, umrohnya ajak keluarga. Tapi kan saya bukan muslim, Mas Hasta. Ya udah sih ke Yerusalem kan bisa. Ajak keluarga. Tapi saya orangnya nggak agamis, Mas Hasta. Nggak alim-alim banget. Ya udah sih, lu apa ya, liburan healing. Udah pegang 120 juta, ajak keluarga happy ya ajak keluarga seneng gitu ya. Oke, kalau terjadi duplikasi ketiga dan duplikasi keempat, itu total lebih kurang 0,5 miliar, 500 juta. Paling nggak Anda bisa beli roda 4, nggak perlu nyicil, nggak perlu ngutang, sesuai budget 0,5 miliar. Oke, di duplikasi kelima Anda bisa dapatkan 1,2 miliar, teman-teman. Ya, 1,2 miliar ini paling nggak kalau bisa mau DP rumah atau beli rumah cash atau renovasi pun bisa. Oke? Jadi kalau teman-teman totalkan semua dari 24 juta sampai duplikasi kelima, itu lebih kurang 2 miliar, teman-teman. Ya. Saya bertanya kepada Anda, kalau ada suatu bisnis, ada suatu project di mana Anda bisa dapat potensi keuntungan 2 miliar, lalu Anda hanya keluar modal 10 juta, kalian lakukan nggak bisnis ini? So pasti dong, so pasti. Pasti. Kalau kalian nggak lakukan bisnis ini, berarti kalian harus berhasil menemukan proyek 2 miliar dengan modal yang nggak lebih besar dari ini. Dengan mendapatkan pembeli nggak lebih besar dari 7 pembeli. Kalau kalian menemukan dengan saya bisa dapat 2 miliar, tapi modalnya nggak segede 10 juta. Saya bisa dapat 2 miliar, tapi saya nggak perlu dapatkan pembeli lebih besar dari 7 pembeli. Silahkan. Tapi kalau kalian belum temukan ini, teman-teman, ini bisnis sangat rekomendasi. Ya, karena hasil-hasil besar itu udah banyak di sini. Ya, lanjut ya. Oke, Mas Hasta, saya pengen tahu potensi maksimalnya di bisnis ini apa sih? Ya berarti saya lompat ke klaster 12. Kalau teman-teman punya cukup modal dan circle kenalan teman-teman juga memiliki keuangan level keuangan yang sama, silakan teman-teman, nggak usah keluar miliaran kok kayak beli SPBU atau franchise McD keluar miliaran. Di sini hanya nggak sampai 0,5 miliar. Total beli 12 kafling itu sekitar 300 jutaan, teman-teman. Oke? Kalau teman-teman beli 12 kafling ya, keluar 300 juta. Pertama, teman-teman sudah mendapatkan royalti NFT. Itu teman-teman dapat bagian hasil sedunia. Nanti penjelasan lebih lanjutnya kita bahas di sesi Zoom berikutnya ya. Kita bahas di project nomor 1 dulu. Itu pertama. Kedua, kalau teman-teman beli 12 kafling dengan modal 300 jutaan, lalu menjual ke 6 pembeli, masing-masing pembeli juga beli 12, maka total keuntungan Anda itu di kanan bawah. Berapa? 1 miliar. Udah balik modal belum? Udah. Udah untung belum? Ya jelas udah. Menjual ke berapa orang? Ke 6 pembeli aja.
Coba teman-teman yang di sini pengusaha, ya, teman-teman yang di sini pebisnis, ya, untuk menjadi sukses perlu jual ke berapa orang? Pasti banyak. Tapi kita bikin duplikasi 6, meringankan untuk mencapai keberhasilan. Karena menjual 6 aja udah balik modal dan untung. Apalagi kita lakukan ini secara duplikasi. Itu, my friend. Nah, aja. Oke, kita lanjut apa kita buka sesi tanya jawab nih? Kalau lanjut tuh lebih ke membahas soal pola matriks bagi hasil. Tapi kalau mau buka tanya jawab, silakan. Saya beri privilege kepada MC kita. Oke, Om Asta, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dulu ya. Ini kayaknya udah pada nggak sabar ini. Ya, Lihat kita buka angka-angka tadi. antara 1, 2, atau 3 dulu Bu Susi ya. Dua pertanyaan Pertanyaannya, dulu. ya pertanyaannya harus sesuai slide yang saya bahas. Nanti saya lanjut lagi. Sisanya masih ada dikit lagi. Yes. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan saja di unmute. Sudah saya persilakan untuk di unmute sendiri. Ayo, oh Pak Abdul Manan, silakan Pak Abdul Manan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Sahabat hebat. Ya, ada sedikit pertanyaan dari saya. Tentunya gini Mas Asta, makanya luar biasa. Contohnya umpamanya saya ambil 3, level 3, ya. Kemudian, tapi ada yang beli itu di level 1. Oke. Umpamanya ada yang beli level 1 sebanyak 10 orang, 10 orang. Okay. Nah kan yang 6 itu masuk ke level 1. Nah yang sisanya itu lari kemana? Pertanyaan bagus. Ya, itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah kemudian dari situ dari ke-6 yang sudah tertutupi saya bisa langsung kembali ke level 2 atau bagaimana gitu? Ke level selanjutnya, level 4. Oke. Itu aja barangkali. Terima kasih. Oke. Thank you. Pertanyaannya cerdas sekali Pak Abdul Manan. Keren banget. Cerdas sekali. Silakan Om. Ada 2 pertanyaan. Saya jawab di pertanyaan nomor 2. Tentu akan lanjut ke klaster 2 Pak Abdul Manan karena kita punya auto upgrade. Nanti saya akan bahas detail lebih di slide berikutnya. Lalu di pertanyaan nomor pertama, kalau saya dapat dari 6 titik, saya dapat 10 pembeli, gimana? Kalau Pak Abdul ingat penjelasan saya pertama, kita ini modal sekali bisa jual berkali-kali. Jangankan jual 10, mau jual 100 aja bisa. Gitu. Tapi dari setiap 6, 3 masuk ke Pak Abdul di baris kedua ya. Sisa 3-nya masuk ke rekan bisnis Anda lainnya. Selalu begitu. Jual 6 lagi, 3 masuk ke Pak Abdul, 3 masuk ke rekan bisnis lainnya. Jual 6 lagi, 3 masuk ke Pak Abdul, 3 masuk ke rekan bisnis lainnya. Terus dan terus. Oke ya? Enggak, maksudnya gini, Kang. Jadi itu kan dari 6 itu ke level 1, masuknya ke jaringan ke level 1. Yang 4-nya itu apakah nanti kemasukan yang 2 itu saya masih kosong. Level saya yang 2 dan yang 3 kan masih kosong. Apakah mereka masuk ke level saya yang kedua, yang 3? Enggak. Karena kan dia belinya klaster 1. Maka dia akan mengisi matriks Kang Abdul di klaster 1 karena dia belinya di klaster 1. Berarti ke jaringan kita yang paling bawah dan ke bawah seterusnya gitu ya. Iya, jaringan 1. Betul. Siap, laku 6 buka halaman berikutnya ada 6 lagi. Laku 6 buka halaman berikutnya ada 6 lagi. Laku 6 buka halaman berikutnya ada 6 lagi kita. Siap. Oke. Thank you. Mantap. Thank you. Detailnya di slide saya berikutnya nanti terjawab. Oke, ada yang lainnya? Terakhir, habis itu saya lanjut slide saya. Ya, sebelum nanti Om Asta melanjutkan, ada lagi yang bertanya atau saya baca chat aja Om Asta-nya dari Om atau siapa nih, Kripto. Saya mau tanya, untuk limpahan dari upline ke mitranya itu pada putaran ke berapa? Katanya, wah, berarti nyimak juga ini tadi Om. Jadi katanya limpahan dari upline itu ke mitra itu pada putaran ke berapa? Gitu. Silakan Om Asta. Kalau pada putaran itu kuncinya Mas harus memahami penjelasan saya di yang tabel ini nih. Ya. Tadi takutnya telat ya, tapi kalau misalnya nggak telat dan paham, harusnya bisa paham. Terjadinya lemparan itu dari mana aja. Bisa dari upline, bisa dari sponsor, bisa dari close line ya. Dari tiga kemungkinan itu, dan ketika cepet-cepetan, mana antara kita atau mereka
yang lebih dulu ya. Tapi kembali ya, jangan mengandalkan lemparan. Kalau semuanya mengandalkan lemparan, percaya sama saya, nggak ada yang gerak. Karena nunggu Betul. semua. Betul. Mana yang lempar? Nunggu semua. Iya, betul. Bukan Jangan skema dagang jual kalau beli. gitu. Iya, bukan Ah. dagangan itu, bukan skema jual beli. Dan kalau penjelasan Om Asta tadi kan ini bukan putaran keberapa tadi, ya siapa cepat aja gitu loh. Artinya namanya matrik ya Om ya. Jadi ya Oke, nggak bisa ditebak dan jangan menunggu gitu ya. Om betul. Kripto. Ini jual beli masing-masing, hanya kita dengan yang lainnya terhubung untuk bisa saling bekerja sama. Simpelnya seperti itu. Dengan pola yang sudah dibikin sedemikian rupa. Yes, keren. Mungkin lanjut Oke. aja Om Asta. Lanjut. Oke, kita lanjut. Yes, silakan. Kembali teman-teman, dari 12 matriks hanya ada 2 warna. Kiri, tengah, kanan. Kiri itu putih, tengah itu putih, kanan itu emas. Putih itu terdiri dari 6 unit, emas itu terdiri dari 3 unit. Oke, lanjut ya. Nah, misalnya teman-teman saya pinjam klaster nomor 4, 5, dan 6. Lalu ada yang beli dengan jumlah kafling yang sama. Pembeli nomor 1. Ya, pembeli nomor 1. Pembeli nomor 1 ini juga beli langsung 6. Ya, maka di kaflingnya kalian nih, ini kalian udah punya nih. Klaster nomor 4, nomor 5, nomor 6. Bayangin aja ya, kalian udah beli dan punya ini ya. Nah, ketika kalian membawa pembeli nomor 1 ini akan terisi di sini. Oke, nih saya udah tandain. Ya, pakai jaring laba-laba. Nah, terisi di situ. Oke? Nah, ini titik uang Anda bukan? Bukan. Ini masih masuk ke rekan bisnis Anda lainnya. Oke? Kalau di klaster yang emas, ini udah titik uang Anda. Oke? Clear. Nah, lalu masuk lagi pembeli nomor 2. Belinya sama, langsung 6 kafling. Maka akan terisi di mana? Akan terisi di sini, jebret. Ya. Urutannya fix ini. Yang kafling yang warna putih, ini titik uang Anda bukan? Bukan, ini baris pertama Anda. Ini akan masuk ke rekan bisnis Anda yang lainnya. Ya, kalau tadi nyimak ya. Nah, sementara yang emas, ini udah titik uang Anda. Oke? Nah, hanya di kita itu ada konsep auto upgrade. Ya, bagaimana bisnis kita bisa bertumbuh dan berkembang. Dibuatlah konsep auto upgrade. Auto upgrade ini bagaimana definisinya? Auto upgrade hanya berjalan di kafling terakhir yang kita punya. Kafling terakhir yang kalian punya, kafling nomor berapa? Kafling cluster nomor 6. Nah, maka keuntungannya sekali aja akan dipakai untuk membeli kafling yang kalian belum punya. Kalian belum punya kafling nomor 7. Maka keuntungan kafling nomor 6-nya akan dipakai untuk membeli kafling nomor 7 karena kalian belum punya. Paham ya? Gitu. Maka $160 kali 2 akan membeli kafling nomor 7. Gitu ya. Lanjut. Ketika kalian ada pembeli nomor 3, oke? Pembeli nomor 3 ini akan terisi di mana? Akan terisi di sini. Ya, di putih ke yang situ. Ya lihat aja, yang emas yang ke situ. Oke? Nah, kalau yang di emas ini udah terisi semua nih, udah penuh nih. Ingat rumusnya, kalau udah terisi semua, apa yang terjadi? Sorry. Saya bahas yang putih dulu. Yang putih itu adalah titik uang Anda, ya. Maka akan masuk ke dompet Anda. Ya, total sekitar 1,8 juta. Sementara yang emas, ya. Yang emas ini adalah titik recycle, ya. Ketika terisi, maka akan terjadi recycle. Dia akan membuka halaman berikutnya biar Anda bisa jualan lagi. Anda akan terbuka halaman nomor 2, ya. Terisi lagi 3 unit, Anda bisa jualan lagi. Tapi Anda nggak perlu setor modal lagi untuk kafling nomor 6. Kesimpulannya, satu klaster itu kita modalnya cuma beli sekali aja. Setiap klaster kita hanya keluar modal sekali aja, ya. Kita keluar modal sekali aja untuk membeli tiap-tiap klasternya. Oke ya. Ketika ada pembeli nomor 4, ya, maka ya itu akan terisi di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau yang putih titik uang Anda bukan? Titik uang Anda. Yang emas juga titik uang Anda bukan? Ya, juga sudah, teman-teman ya. Ini akan masuk ke Anda, yang emas juga akan masuk ke Anda, masuk lagi ke dompet Anda, terakumulasi udah 6 juta. Enak ya? Lah, terus ada lagi pembeli nomor 5, ya. Pembeli nomor 5 akan mengisi di sini, jebret ya. Akan mengisi di sini. Nah, pertanyaannya, ini titik uang Anda bukan? Yang putih titik uang Anda. Yang emas juga titik uang Anda. Maka akan masuk ke dompet kripto Anda. Dipotong nggak? Full 100%. Komisi kita 100%. Ya, sesuai titik penjualannya masing-masing. Oke ya? Oh, masuk 10 jutaan lagi ya. Nah, ketika Anda dapat pembeli terakhir, pembeli nomor 6, maka akan terisi di yang putih di sini,
Yang emas di situ. Apa yang terjadi? Ini kan bukan titik uang kita. Ini titik recycle kita. Maka akan membuka halaman berikutnya di sponsor kita yang kosong. Ya. Apa yang terjadi? Membuli ulang ke sponsor Anda dan membuka halaman berikut Anda. Ya. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Nah, kayak gitulah. Tiba-tiba yang putih kebuka nih halaman keduanya, ya kan? Kan ada pembeli terakhir nih. Ya, pembeli nomor 6. Ya kan, ini kan titik recycle nih. Ya kan? Yang putih akan terbuka tuh, jebret. Ya. Ya, Anda bisa jualan lagi, tapi Anda nggak store modal lagi loh. Beda sama konvensional. Nah, kalau yang emas akan terbuka lagi halaman ketiga Anda. Nah, kebayang ya? Ini juga udah menjawab pertanyaan Pak Abdul Manan yang tadi. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, tapi nggak usah khawatir kalau bisnis ini sangat terbuka untuk semua orang dengan catatan orang-orang mau berjuang dan berusaha. Tapi tidak terbatas yang middle masuk, yang middle up masuk, yang middle down. Kalau dia punya semangat, dia pengen merubah hidup, tapi dia nggak punya modal yang cukup, bisa kok dengan mulai di modal satu kafling, modal 100 ribuan, ya bisa sukses, bisa berhasil, ya ada kok buktinya dengan modal 100 ribuan udah dapat 100 jutaan, ada nggak? Ada gitu ya. Tinggal semangatnya aja ya, sama usahanya ya. Oke, lanjut. Nih kita studi case kalau misalnya orang beli satu kafling bisa bertumbuh nggak bisnisnya? Kita bedah. Sekalian menjawab pertanyaan Pak Abdul Manan. Nah, kalau beli satu klaster kan itu ada 6 unit ya di kafling kita ya. Kalau ada pembeli nomor 1, maka akan terisi di sini. Pembeli nomor 2 akan terisi di sini. Pembeli nomor 3 akan diisi di sini. Ini adalah titik uang Anda. Pembeli nomor 4 dan 5 terisi di sini. Ini pun titik uang Anda. Tapi karena kalau Anda belum punya klaster nomor 2, maka keuntungan Anda akan dipakai sekali untuk bisa auto upgrade ke kafling yang Anda belum punya. Ya, akan dipakai sekali aja. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah dibeli klaster yang kalian belum punya, maka terbuka nih klaster nomor 2-nya Anda nih. Tuh, jebret ya. Tadinya Anda cuma punya satu klaster, sekarang udah punya 2 klaster dari auto upgrade. Oke. Lanjut. Lalu ada pembeli terakhir nomor 6. Terisinya di situ. Nah, apa yang terjadi? Seperti tadi rumusnya, akan membuka halaman baru di sponsor Anda yang titiknya kosong. Nah, jadi Anda terbuka tuh, jebret. Nah, ini klaster yang 1 ya. Gitu. Lalu kita bahas lagi. Lalu Anda jualan nih di klaster nomor 2 Anda. Jualan 3 orang, ya kan? Titik orang ketiga itu adalah titik uang Anda. Ketika Anda jual ke orang keempat dan kelima, keuntungannya dipakai untuk auto upgrade ke kafling yang kalian belum punya. Kalian belum punya kafling nomor berapa? Nomor 3. Maka akan masuk ke kafling nomor 3 Anda. Ya. Nah, lalu pembeli terakhir itu akan membuka halaman kedua di klaster kedua Anda. Ya. Selalu begitu rumusnya. Oke. Nah, sekarang Anda bisa jualan di halaman kedua Anda. Ya, dan ini udah untung bersih buat kalian. Ya, nggak akan ada auto upgrade lagi. Kenapa? Karena kalian udah punya kafling berikutnya. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kalian udah ada 6 pembeli, ya, titik uang Anda akan masuk ke Anda semua. Oke? Nah, sekarang kita bahas di kafling ketiga. Tuh, lihat ya. Teman-teman bisa menyimpulkan, hanya dengan satu klaster kalau orang mau berjuang, ya, dia bisa bertumbuh terus bisnisnya. Sekarang udah terbuka klaster nomor 3-nya. Ya, ketika dia jualan dapat 2 pembeli, ini adalah titik uangnya dia. Tapi karena dia belum punya klaster nomor 4, maka keuntungannya akan dipakai auto upgrade untuk belanja di klaster yang kita belum punya. Gitu ya. Gitu. Oke? Nah, mulai paham nih ya. Nah, sehingga untuk rumus sukses di bisnis ini minimal kita menemukan 6 pembeli yang punya otak dagang yang sama sehat dan sama baiknya. Artinya dia beli franchise dan mau mempromosikan franchise-nya. Karena sejatinya franchise adalah begitu konsep jual belinya. Oke? Nah, kalau kalian udah punya 6 pembeli, lalu Mas Asta, sayang belum dapat pembeli lagi. Nah, dengan catatan 6 pembeli ini adalah pembeli yang tepat sama seperti kita. Maka ini bisa berjalan terus, teman-teman. Buktinya dari mana? Ingat loh. Kita bahas partner nomor 1. Kalau dia udah laku 6, penjualan ke-6-nya itu akan membeli ke sponsor dia yang kosong. Sponsor dia siapa? Anda, akan masuk ke Anda. Nah, gitu loh. Ya. Partner nomor 2, laku 6. Penjualan ke-6-nya akan masuk ke Anda. Partner nomor 3, laku 6. Ya kan?
penjualan ke-6-nya akan masuk ke Anda. Partner nomor 4, laku 6, penjualan terakhirnya masuk ke Anda. Begitu terus. Partner nomor 5, laku 6, penjualan ke-6-nya masuk ke Anda. Partner nomor 6, laku 6, penjualan ke-6-nya masuk juga ke Anda. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana Mas Asta? Saya udah dapat 6 pembeli, tapi yang baru sempat aktif karena yang lainnya sibuk baru cuma 1. Bisa nggak ngasilin untuk saya kalau saya bantu ke 1 orang yang aktif untuk mengubah kehidupan keuangannya? Bisa teman-teman. Konsepnya sama. Partner nomor 1 laku 6. Penjualan ke-6-nya masuk ke Anda. Itu royaltinya ya teman-teman ya. Lalu dia terbuka lagi halaman berikutnya. Laku 6 lagi nih si partner 1. Penjualan ke-6-nya masuk ke Anda lagi. Nah ya kan. Laku lagi nih. Terbuka lagi halaman berikutnya. Laku lagi 6. Ke-6-nya masuk lagi ke Anda. Ini udah titik uang Anda. Ya. Kebuka lagi halaman berikutnya. Masuk lagi ke Anda ke-6-nya. Masuk lagi ke Anda. Masuk lagi ke Anda. Nah gitu ya. Ya itulah hak royalti ya. Sistem pola bagi hasil. Oke lanjut ya. Oke, detail di kelas advance ya. Tapi ini udah cukup detail sih. Begitupun di klaster nomor 3. Selalu penjualan terakhir akan membeli ulang ke sponsornya di titik yang kosong. Karena sponsor mereka adalah Anda, maka ketika penjualan mereka penuh, titik ketiganya akan mengisi ke Anda, akan dibeli ke Anda. Ya. Jadi kalau partner nomor 1 nih, cepet-cepetan nih, duluan nih. Partner nomor 1 duluan, ya udah. Dia yang beli ke Anda. Terus siapa lagi yang duluan? Oh, nomor 2. Dia yang beli ke Anda. Siapa lagi yang cepet-cepetan? Oh, nomor 3. Ya, berarti penjualan terakhirnya akan mengisi ke Anda. Gitu ya. Oke, saya tiba ke kesimpulan lagi. Kita kiss ya. Keep it simple and short. Dari 12 pilihan, silakan Anda pilih sesuai keuangan masing-masing dan circle keuangan masing-masing. Kalau kalian pilih 3 kafling, modal 600.000, jual ke 6 orang yang membeli kafling yang sama, masing-masing 3, maka keuntungannya adalah 1,2 juta. Udah balik modal dan untung. Selalu begitu. Jual 6, udah balik modal dan untung. Dengan kafling yang sama ya. Begitupun kafling 6 ya. Modal 5 juta ya. Jual ke 6 orang dengan kafling yang sama, keuntungan 12 juta di kanan bawah. Ya. Kafling 7, modal 9,6 juta, boleh dibantu di mute ya. Jual ke 7 orang, masing-masing juga beli 7 sesuai dengan kita sama ya. Keuntungan kita 24 juta. Tapi ingat, terjadi duplikasi, kita terima 43 juta. Bisa beli motor cash. Terjadi duplikasi, bisa umroh sama keluarga ya. Atau ke Yerusalem, atau pergi-pergi healing lah. Jangan sampai hilang aja di luar negeri ya. Ingat, balik lagi ke Indonesia. Nah, duplikasi ketiga keempat, 0,5 miliar bisa beli kendaraan cash ya. Duplikasi kelima 1,2 miliar ya. Paling nggak bisa renovasi atau beli rumah cash. Inilah proyek 2 miliar dengan modal 10 juta. Oke. Nah, kalau sampai di proyek maksimalnya ya, klaster 12 ya di proyek pertama ya. Dengan modal 300 jutaan, dapat 6 pembeli yang masing-masing beli di klaster yang sama, 12, maka keuntungannya di kanan bawah 1 miliar. Oke. Jadi teman-teman, gak usah dipusingin, justru pusing kalau nggak dijalanin. Ya, sambil jalan aja ya. Kalian dapat ilmu kok ya. Dapat ilmu ya. Jadi sambil jalan aja. Bisa start bahkan hanya dengan 1 kafling atau tapi nanggung lah. Kalau bisa cepet ngapain lambat, kalau bisa gede ngapain dikit. Nah, konsepnya gitu aja. Oke. Nah, saya lanjut. Hanya ada 4 langkah buat dompet kripto boleh di token pocket, boleh di trust wallet bebas. Isi saldonya kita beli kafling digital pakai koin DAI, stable coin. Bayar tiket tolnya pakai Matic ya biayanya. Setelah kita udah punya DAI-nya, udah tinggal beli klasternya, udah punya klasternya, langkah 4 tinggal jual deh. Gampang kan? Sederhana banget nih. Ini rangkumannya nih. Ya. Teman-teman tahu nih, kopi kalau kita ngafe ya, ini harganya berapa? Ya 20.000, 50.000, 100.000. Ya. Pertanyaan saya, seberapa sering Anda ngopi tanpa mikir? Seberapa sering? Anda ngopi kalau beli di kafe kan nggak mikir kan? Pernah nggak beli kopi mikir gitu keluar duit? Ya kan, kalau Anda mikir Anda mungkin nggak keluar rumah gitu ya. Ini beli kopi doang Anda nggak mikir, belum jajan-jajan lainnya. Nah, jika ngopi aja beli tanpa mikir, lalu keluar modal usaha seharga kopi, kenapa Anda harus mikir? Simple aja, my friend. Dibikin sederhana aja gitu. Kita nih ya, kalau satu kopi harganya misalnya 50.000. Pertanyaannya Anda udah ngopi berapa cangkir? Kalau Anda udah ngopi 100 cangkir, apa nggak 5 juta?
Kalau Anda udah kopi 300 cangkir, apa nggak 15 juta? Anda aja keluar 15 juta nggak mikir. Masa keluar 10 juta aja Anda mikir? Kan simpelnya kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman ya udahlah. Mungkin Anda puasa dulu, budget ngopi. Mana tahu Anda lakukan di bisnis ini, bisnisnya meledak, kopi-kopi Anda berikutnya itu dibayar gratis sama bisnis ini. Malah Anda bisa traktir tuh semeja ya, kopi-kopi yang lainnya. Jadi mulai saja dulu ya, mulai saja dulu ya. Dari kelas 1 sampai 12 ya. Yang kalian dapat banyak banget ya, ilmu, tutor jual beli. Wah, banyak komunitas yang positif. Pertemanan kita ya rata-rata mindsetnya udah pengusaha semua ya. Dan yang paling penting adalah perubahan hidup. Mana tahu dari bisnis ini keuangan kehidupan keluarga Anda berubah. Oke, dimulai dari 100 ribuan sampai 300 jutaan maksimal. Ya, tapi teman-teman ingat segala sesuatu bisnis, apapun bisnisnya selalu ada risiko. Mau ngomongin bisnis yang apa, ya 7-Eleven tutup mah tutup aja gitu. Ini ada yang masuk on frame ini ngapain? Oh iya, lanjut. Risiko terbesar di dunia adalah nggak berani ngambil risiko apapun. Ya, resiko terbesar ini adalah nggak berani ngambil resiko apapun. Ini kata siapa? Kata abang kita nih, Mark Zuckerberg. Orang tersukses nomor 1. Salah satu orang tersukses lah skala dunia. Ya kita harus tiru dia. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil. Tapi mungkin juga nggak ada hasil kalau melangkah. Tapi udah pasti nggak ada hasil kalau kita nggak melangkah. Gitu, ya. Seperti itu. Ya. Jadi simpelnya juga teman-teman, setiap bisnis ada jodohnya. Mau bisnis sebagus apapun, ada aja yang nggak cocok. Mau sebisnis mungkin produknya jelek banget, tapi ada juga yang beli. Ya, jadi simpel aja. Jadi simpel aja, jalanin aja, lalu temukan yang cocok dengan bisnis ini. Ya, lihat kontak WhatsApp kalian, ada berapa? Ada 200 kenalan, 500 kenalan, 1000 kenalan. Masa sih dari 200, 500, 1000 kenalan gak ada 6 pembeli yang cocok di bisnis sebagus ini? Mau buktikan? Ya, buktiin sendiri. Jalanin. Oke? Oke. Kalau ada yang nanya ini Ponzi, jelas bukan. Kalian buka Wikipedia, baca keterangan resmi Ponzi itu apa. Ponzi itu adalah produk investasi yang menjanjikan profit 1% sehari, 2% sehari, ujung-ujungnya scam. Ya, kalau ini kita bukan produk investasi, kita jual beli. Ya, oke. Mungkin saya tutup dengan itu, Bu Susi. Iya, kita buka dengan tanya jawab. Thank you. Yes, keren banget. Jadi kalau misalnya kita nggak berani ngambil risiko, ya kita nggak kemana-mana, ya nggak Om Mata. Lagi dong nanya. Oh, ada yang bertanya, langsung silakan. Iya, tadi Pak Abdul Manan. Abdul Manan, iya Pak, kalau bisa dikit lagi. Videonya ya. Kalau bisa videonya di on silakan Om. Siap. Biar lebih. Nah, tadi Om Abdul Manan tadi ya, silakan. Mau nanya lagi. Oke, sedikit lagi Mas Asta. Jadi ketika tadi membahas level 1, saya dapat 6 orang. Kemudian kan yang bawa saya yang 2 orang itu, pada hakikatnya mereka itu tinggal cukup mencari 4 lagi. Apa seperti itu atau bagaimana? Hakikatnya seperti tadi. Standarnya adalah kita menemukan 6 pembeli yang paham dengan bisnis ini. Artinya dia melakukan jual beli lagi ya, minimal dia menjual ke 6 orang lainnya. Itu kan minimal ya. Untuk biar dia bisa balik modal franchise ini. Iya, maksudnya kan saya punya namanya 6. Nah, kemudian kan terisi di jaring saya ada orang. Sorry, putus-putus. Yang putus-putus nggak putus? Ya, silakan ulangi. Oke. Dari sinyal yang Tadi bagus. lagi dari saya punya 6 dari level 1, ada 6 orang yang kan terisi dari jejaring saya yang 6 orang itu di bawah. Kemudian berarti yang orang ke-1, orang yang kedua, kan yang ketiga keempatnya di bawah mereka tuh. Nah, berarti mereka itu untuk mencapai 6 itu cuma tinggal mencari 4 dong kalau begitu. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Karena kan gitu kan ya. Ya, biar betul. Maksudnya kan biar memberikan testimoni buat mereka. Ente tinggal cari 4 doang, ini sebenarnya sudah tertutupi untuk satu level 1 kan gitu. Itu akan lebih enak. Betul. Ya, gitu ya? Tapi tetap anjurannya walaupun mereka dapat lemparan, duplikasi itu harus terjadi, tetap di sounding 6, tapi kamu udah dapat lemparan. Makasih. Iya. Sama-sama, thank you. Oke, terima kasih Om Abdul Manan. Intinya sih ya Om Mata,
kita tetap aja semua bersama tim kita tuh berpikir bagaimana kita duplikasi 6, masing-masing 6, masing-masing 6 gitu ya biar maksimal. Minimal. Betul. Tapi Om Asta sebelum kita lanjut, ini saya udah lihat Om Abu Maulana. Saya kok ngiler ya kemarin itu tabokannya Om Abu, bukan ditabok gitu kita berdarah-darah bukan ya, tapi ditaboknya tuh jadi ceria gitu. Coba Om Abu ngomong dulu deh, ini saksi yang hidup biar teman-teman yang belum bergabung bisa lihat langsung. Ini ada orangnya, ada manusianya yang benar-benar sudah sudah membuktikan. Setuju nggak Om Asta? Wih, setuju dong. Coba Om Abu, silakan Om Abu. Ini tabokannya luar biasa kemarin nih. Saya kemarin sempat nongkrong sama Kang Abu, Iya. tiba-tiba dia dapat tabungan dolar 35 juta satu malam. Wih, dan itu nggak cuma sekali kejadiannya. Waduh, itu mimpi Coba, apa coba, Om Abu? Coba Om Abu silakan. Coba di-share. Oke, Bang Asta kedengeran ya? Mantap. Kedengeran, lanjut. Oke teman-teman ya, yang belum kenal saya, nama saya Abu Maulana. Ya. Nama asli saya Turman ya. Turman, background saya dulu pekerja bangunan di proyek apartemen Jabodetabek ya. Saya sebagai tukang besi. Terakhir saya bekerja di Rusun Penjaringan ya, Jakarta Utara. Ya, itu berapa puluh lantai itu saya lupa, sekitar 22 lantai ya. Jadi dari background saya itu tadi sebenarnya saya ingin cerita ke teman-teman bahwasanya bisnis ini tidak memandang latar belakang teman-teman semua ya. Bahkan di Zoom ini pun ada hadir itu namanya Bu Marlini ya, yang dulu saya ajak juga untuk ke bisnis ini, itu hanya seorang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga ya. Jadi kita setuju ya teman-teman, rezeki itu di tangan Tuhan ya. Rezeki itu di tangan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak berusaha ya, kita tidak berusaha ataupun tidak mengambil peluang yang datang, maka rezeki itu tetap di tangan Tuhan. Oke, setuju ya? Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, yang diundang oleh siapapun, oleh teman, oleh kerabat, oleh teman SMA, teman kerja dan lain-lain ya. Ini adalah sebenarnya jawaban dari doa teman-teman semua. Karena saya dulu juga berpikir seperti itu. Ketika saya terus berdoa dan tidak mengambil peluang ya, peluang yang luar biasa ini, maka saya akan terus menjadi pekerja bangunan ya, yang kerja 8 jam sehari minimal, yang harus panas-panasan ya. Sementara di sini ya kita memberikan peluang ya, sama halnya seperti gini teman-teman ya, ketika ada bank ya yang menawarkan sebuah pinjaman ya teman-teman, pinjaman itu kita pasti seneng ya ngambilnya. Kita pasti seneng ambilnya. Pada dasarnya kita akan membayar juga ya. Jadi ketika teman-teman di bisnis ini merasa bisnis ini kita join harus ngambil minimal saran kita itu 3 level atau 600 ribuan, berarti nggak nyampe 1 juta ya, nggak nyampe 1 juta, tapi peluangnya luar biasa ya. Jadi buat teman-teman, pilihannya ada di tangan teman-teman semua nih ya. Mau ambil peluang ini yang modalnya hanya ratusan ribu ya, atau teman-teman tetap bekerja ya. Kalau saya dulu bekerja 8 jam sehari harus panas-panasan ya, atau mengambil peluang ini yang teman-teman cukup menyisihkan 2 sampai 3 jam sehari saja. Itu udah paling banyak, dan rata-rata ya saya sudah mendapatkan 100 sampai 200 dolar per hari ya. Jadi teman-teman melakukan bisnis ini ya kebangetan, karena saya dulu pun awalnya nggak ngerti. Saya dulu nggak ngerti ya. Saya dulu nggak tahu apa itu blockchain, nggak tahu cryptocurrency. Yang saya tahu teman saya cuma bilang begini, ini ada bisnis bagus, modalnya kecil, tidak bisa scam. Oke? Jadi ketika teman-teman bulan pertama tidak dapat hasil lah ya. Tapi rata-rata jarang orang yang saya ajak di sini ketika dia berusaha untuk belajar ya, untuk memahami dan semuanya akan kita ajarkan, itu nggak nyampe sebulan sudah dapat hasil ya. Sudah dapat hasil di sini. Jadi sebenarnya tidak butuh waktu lama di sini. Saya ini baru berjalan sekitar 6 bulan 7 bulanan ya teman-teman. Tapi ketika saya benar-benar fokuskan di sini,
saya bisa mendapatkan 100 sampai 200 dolar per hari. Bahkan kemarin di hari Minggu teman-teman ya, orang libur ya, tapi ada masuk 2.560 dolar ya. Siapa yang nggak mau ya, kerjanya cuman di rumah aja, modal kuota internet ya, dan nggak butuh sampai setahun teman-teman kerja di sini. Kalau saya dulu di proyek terus teman-teman, itu saya di proyek 6 tahun ya, jangankan bisa membelikan emas istri saya ya, buat makan aja nggak cukup ya, nggak cukup teman-teman. Jadi teman-teman di sini sebenarnya hanya menyisihkan uang ya. Kalaupun teman-teman nggak sanggup ya 100.000 lah. 100.000 itu coupling 1 ya. Itu kalau teman-teman simpan di bank 12 bulan udah hilang itu, habis ya, kena admin. Itu aja sih, buka mindsetnya ke situ aja. Jadi kalau teman-teman syukur di sini adalah jawaban dari doa teman-teman semua yang dulunya pingin bisa umroh itu mahal teman-teman ya. Kalau kita nggak punya duit nggak bakal bisa umroh kita ya. Jadi rata-rata karena ini kita berdagang ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Jadi teman-teman sudah tepat di sini ketika teman-teman punya niat untuk mengumrohkan orang lain ya, dan tentunya itu pahalanya lebih besar daripada orang yang diumrohkan ya. Jadi kalaupun teman-teman berharap untuk diumrohkan orang lain, itu dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang kemungkinan dipilih ya, dan terpilih. Dan tentunya teman-teman tinggal pilih mau mengumrohkan atau mau mengumrohkan orang lain ya teman-teman, atau teman-teman diumrohkan ya, seperti itu. Karena impian saya sangat banyak ya teman-teman, selain di sini bisa passive income ya. Passive income-nya di mana? Sistem ini otomatis ya tertanam di blockchain dan berlaku selamanya, selama internet hidup ya. Ketika saya sudah tidak ada pun di dunia ini, ahli waris saya bisa menikmati hasilnya ya. Karena ketika teman-teman berpikir ini harus dagang terus, ini harus ini terus, kita sebenarnya bukan hanya dagang terus, tapi kita mencari kita bekerja sama ya. Ketika kita bekerja sama berarti kita menambah silaturahmi. Ketika kita menambah silaturahmi dengan orang-orang yang awalnya tidak kita kenal ya, berarti rezeki kita juga bertambah ya. Efeknya luar biasa di sini. Dan infonya ya teman-teman, ini info ke depannya ya, 001 ya yang di atas saya. 001-nya di Indonesia yang dari tim kita, nanti ketika sudah sampai level 12 ya, kabar baiknya 5%-nya akan dibuat charity ya, atau disedekahkan, atau disosialkan untuk nanti ketika ada bencana kita. Jadi luar biasa ya, keberkahan kita akan dapat semuanya, berkatnya kita akan dapat, seperti itu. Oke teman-teman ya, informasinya dari saya mungkin segitu. Di sini ada juga Bu Marlini ya. Kalau Bu Marlini mau ngomong silahkan, yang perwakilan dari ibu-ibu gaptek. Saya juga dulu pun gaptek ya. Saya nggak bisa ya teman-teman. Copy paste saya nggak bisa, salin teks di Facebook saya nggak bisa, tetapi saya sekarang bisa menjalankan bisnis ini. Intinya teman-teman mau belajar ya, dan luar biasanya di sini belajar nggak perlu tahunan ya, teman-teman harus kuliah bertahun-tahun ya, harus mengeluarkan uang jutaan. Di sini luar biasa kita benar-benar ya, belajar enak. Kalau suaranya terganggu. Pak Bu. Suara headsetnya terganggu. Suara headsetnya terganggu. Tes, oke, aman. Oke, iya. Itu terakhir tadi tentang kita belajar ya teman-teman. Ketika kita belum tahu di sini, nanti kita akan diajarkan semua caranya, bagaimana cara mendapatkan dolarnya. Tetapi ketika kita belajar di tempat kuliah, kita mengeluarkan uang, bukan dibayar. Kalau di sini kita dibayar dan nggak perlu sampai tahunan ya, seperti kita kuliah. Ketika kita kuliah, kita belajar membayar mahal, kita harus melamar pekerjaan lagi dan belum tentu dapat pekerjaan. Di sini luar biasanya proyek ini, modalnya kecil, hasilnya besar ya. Jadi hanya ada di sini. Oke, thank you, Pak Masa. Mantap. Oke, mantap nih Pak Abu, terima kasih banget nih testimoninya. Wow, keren ya teman-teman ya. Orang yang berlatar belakang dari kerjanya kuli bangunan dulunya pun bisa gitu loh. Apalagi kita
yang mungkin saat ini latar belakangnya lebih baik dari Pak Abu, harusnya juga lebih bisa lagi dan lebih bisa menghasilkan banyak income lagi. Gitu ya. Ini Om Asta masih lanjut pertanyaan Om Asta? Monggo, Oh, gitu. ngikuti baik. Oke, siap. Atau Bu Marlini tadi yang disebut Pak Abu, ada nggak ya Bu Marlini? Ya, ada. Oke, Bu Marlini monggo Bu. Ya, untuk pesan saya buat teman-teman yang belum bergabung ya, ini aja. Istilahnya kita di sini kan gaptek ya. Semua yang awalnya gaptek karena tim-timnya yang sudah lama bergabung itu sport, dia ngajak belajar, ya ikutin aja. Pasti hasil. Itu aja. Ya, kalau untuk jalanin di sini, kita nggak usah pikirin lah, bonus itu udah diatur sistem. Kita tinggal pelajarin. Pertama kita ya pembuatan wallet aja dulu. Biasanya kan di sana kendalanya ya. Kalau untuk tim saya itu biasanya awal mau bergabung, biasanya kalau kita ngajak orang bergabung, tanyanya awalnya gimana? Nah, kita ajak aja pandu pembuatan wallet. Kalau kita nggak bisa membuat wallet, ya nggak bisa bergabung orang tadi. Nah, istilahnya kita di sini harus pemahaman dulu pembuatan wallet. Nah, itu aja yang kita pelajarin di sini ya. Itu aja awalnya. Kalau yang gaptek nggak usah pikirin yang lain, yang penting wallet aja. Karena di sana udah banyak ya video-video yang dari leader-leader, tinggal contek aja, share aja. Itu aja tugasnya, nggak usah yang lain. Itu aja dari saya tambahan Bang Asta. Bu Marlini udah dapat hasil berapa Bu? Modal berapa? Modal kemarin level 5 ya 2.500.000. Ya kalau untuk sekarang ya kurang lebih sekitar 40 jutaan lah. Wow. Itu modal 2.500.000 awalnya. Mantap nih Bu Marlini nih. Yang penting memulai ya. Ya. Terima kasih Bu Marlini. Sama-sama. Ya semangat. Ya. Yang baru mau gabung silakan bergabung. Yang baru bergabung belajar aja. Belajar aja. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, teman-teman ya, ini dari Pak Abu dan Bu Marlini, ini saya tangkap garis besarnya adalah yang penting mau belajar dulu ya. Yang penting mau belajar dulu dan action. Dari Pak Abu tadi udah dijelaskan, kalau teman-teman masuk nanti di sini, kita belajar sambil menghasilkan ya, karena akan di mentoring sampai bisa sampai berhasil teman-teman ya. Yang penting teman-teman mau belajar dan mau action. Itu Iya, aja. luar biasa ya, Om Sis ya. Ya. Itu Bu Marlina itu bilang Marlini. gaptek. Bu Marlini ya, bilangnya gaptek. Tapi saya rasa semua orang awalnya gaptek semua ya. Sebelum datangnya teknologi, semua orang itu gaptek. Tapi ada dua orang yang berbeda. Gaptek yang tetap nggak mau belajar sehingga dia mempertahankan kegaptekannya, sama gaptek walaupun sulit dia tetap terbuka terus belajar. Akhirnya Bu Marlini aja yang nggak tahu wallet sekarang bisa tahu wallet dan bisa mengajarkan orang untuk memiliki wallet. Nah, itulah bedanya. Ya. Siap. Terima kasih Bang. Ya, thank you Bu Marlini, thank you Pak Abu. Wah, ini suatu motivasi yang keren ya. Biarpun hanya sekedar cerita tapi membakar untuk terus bergerak nih ya. Thank you banget nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Om Asta dari Ya. dari Mister nih. Kafling yang kita jual nanti fungsinya buat apa ya? Ya, tadi yang saya jelasin di awal, kayaknya nggak perhatiin slide-nya. Gimana? Ya. Tapi ini ada rewind kok, nanti bisa dilihat rewind-nya. Oh, oke. Siap. Nanti Om Mister lihat ini ya rewind-nya ya. Tadi udah jelasin panjang lebar sama Om Asta fungsi dan kegunaan kaflingnya buat apa. Ya, dan apa yang kita dapatkan ketika kita membeli ini. Ya. Kemudian dari Erwin Sinaga nih, bukti kepemilikannya dalam bentuk apa ya? Kalau kita beli kafling, bukti kepemilikannya dalam bentuk apa? Kepemilikan ketika kita beli matriksnya atau ketika kita dapat hasilnya? Kita kan di smart contract ya, berarti ya. Iya, kalau dalam hasilnya dalam bentuk coin DAI. Ya, jadi itu adalah stable coin yang ada di dompet kripto yang dia underlying-nya itu adalah nilai US dollar. Nah, itu akan bertambah ketika kita sudah dapat hasil. Nah, kepemilikannya itu kita bisa lihat di matrix di web 3.0 ya. Mudahnya sih ya lakukan aja sih, nanti lebih kebayang ya. Ya. mau belajar mobil, masuk mobil dulu ya. Tapi bukti kepemilikan
Itu. Pasal Kita bisnis. ini kan saya juga baru gabung, belum kenal belum tahu skema bisnis seperti apa. Cuma kalau yang saya tangkap Metaverse, ya si Max Zuckerberg aja sampai sekarang bikin Metaverse aja belum jalan gitu kan. Tapi di sini dia belum jalan. Nah, ini mau pakai duplikat hampir sama gitu kan. Yang saya tanya tuh kalau misalnya kita mau beli couplingnya, kalau di konven kan pasti ada sertifikat kalau kita beli coupling tanah gitu kan. Nah, kalau di sini apa bentuk kepemilikannya ya? Itu satu. Terus kedua, blockchain-nya ini dalam pertukarannya dalam bentuk kripto apa ya? Apa setiap member dikasih akunnya masing-masing atau seperti apa? Saya sih belum nangkep nih pola bisnisnya gitu. Cuman sebagian saya udah nangkep. Tetap kita harus memang jualan memang benar. Cuman skemanya ini seperti apa? Apa nanti ke depannya ini bisnis ini bertahannya sampai berapa lama? Yang udah-udah kan kita tahu sendiri lah, banyak yang hit and run lah kan gitu kan. Ya. Itu. Kebanyakan hit and run maksudnya scam ya Pak ya? Iya, seperti itulah. Ya, kalau membahas scam atau tidak, mungkin saya boleh bertanya dulu. Tadi Bapak ikut dari awal nggak penjelasan saya? Belum saya nggak ikut dari awal, makanya tadi saya udah ngikut di tengah-tengah, cuman saya ini ini aja pola. Kalau untuk membahas scam atau tidaknya, level keamanannya nanti Om Erwin boleh rewind Zoom saya karena saya udah perinci banget dari awal. Kalau saya menjawab pertanyaan ini, saya harus bahas slide saya secara detail karena itu detail sekali Pak. Dan saya suka banget ketika membahas keamanan. Kenapa? Karena saya juga pernah kena scam. Jadi males banget kalau berhadapan dengan bisnis yang memiliki celah scam. Nah, karena saya menemukan di sini tidak ada celah scam yang saya temukan, makanya saya positif. Nah, bagaimana Mas Hasta melihat di sini tidak ada celah scam? Itu panjang lebar. Cuma memang saya jelasin di awal. Nah kan Om Erwin tadi nggak dapat penjelasan di awal. Tenang aja, nggak usah khawatir. Nanti bisa rewind Zoom-nya yang ini. Nah itu pertama. Kedua, ini bedakan metaverse. Ya kalau yang tadi dibahas adalah metaverse. Itu adalah produk berikutnya. Produk berikutnya Mr. Lado yang belum launching. Nah, yang kita beli di proyek pertama adalah pola pemasaran matrix yang kita jual belikan. Pola pemasarannya yang kita pasarkan. Begitu. Yang kita beli menggunakan koin kripto yang namanya DAI stablecoin. Yaitu dari Polygon. DAI stablecoin. DAI. DAI ya. Ya, itu banyak kok beberapa pakar-pakar kripto yang membahas stablecoin DAI itu, malah mereka cukup cukup ngacungin jempol lah koin DAI stablecoin ini sendiri. Oke. Gitu ya. Silakan kalau ada mau tambahan. Om Erwin saya tambahin sedikit ya, tapi ini sekilas saja, tapi sebenarnya udah dijelasin sama Om Asta tadi sebenarnya. Tadi saya nanya nih bisnisnya apa ya Om ya? Ini udah kelihatan nih belum ya? Saya share. Oh iya betul, itu mudahnya tuh. Kelihatan. Kelihatan ya Om? Blockchain network ya? Ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa main di kripto tentu ngerti lah namanya blockchain ya. Iya. BTC itu ada BTC, ada ERC, BEP ini punya Binance, Tron, TRC, Solana, Sol ya. Nah, kalau kita nanti di blockchain-nya namanya Polygon Matic Om. Gitu. Ini baru ya Mas ya? Polygon ya? Baru ini ya? Ya, Polygon. Baru amat, cuma memang baru. Nah, kalau Polygon Matic itu apa? Ini juga ada penjelasannya sebenarnya. Protokol kripto yang dengan Ethereum ya, kompatibel dengan Ethereum nih, Polygon Matic. Dan koinnya apa? Nanti koinnya namanya DAI. DAI itu stable coin. Dan kalau nanti sampai bisa cek di market cap. DAI itu urutan nomor berapa? Ini online ya, market cap-nya online, bukan PPT. Kita lihat DAI mana DAI? Nah, DAI ada di nomor 15. Ini volumenya naik turun, kadang 10, kadang 11, 12. Hari ini di 15 nih DAI. Matic nomor 11, Matic. Matic ini Polygon Matic nomor 11. Artinya kita bukan abal-abal ya, bukan yang urutan ke 1000 sekian gitu. Tapi ini memang secara keseluruhan secara dunia berdasarkan volume transaksinya dia besar. Jadi underline project-nya dia jual beli coupling lah ya. Bukannya kayak game atau apa gitu ya. Ya, sebentar. Pertanyaan sampai tadi saya jawab di sini ya. Dan Matic dan DAI itu juga sudah under Bapepti ya? Oh, udah ya? Udah masuk ke Indonesia ya? Ya, bisa dicek. Dan ini sebenarnya Om Hawan tadi nanya apakah ini tujuan kita memang ke metaverse ya.
Cuman saat ini kita baru sampai di klasik Om sebenarnya. Dan baru berjalan NFT baru bulan Januari. Gitu. Iya. Program kita apa namanya? Project-project kita masih banyak banget untuk menuju ke metaverse. Nah, di klasik aja udah menghasilkan banyak orang kaya baru. Nah, ini kalau teman-teman yang apa namanya punya uang banyak dan males jualan misalnya atau jualan itu susah, langsung aja ikut yang NFT-nya. Langsung ikut level 11. Itulah bisa langsung ikut program NFT. Yang tadi jelasin Om Asta, itu bisa dapat profit share seluruh dunia. Itu Om. Singkatnya seperti itu Om. Oh, I see, Mas. Keren, keren. Gitu ya Om Erwin ya? Ya, oke lanjut. Siap, Ulang. siap. Nah, ini Pak Abu udah membantu menjawab ya di chat. Thank you nih Pak Abu. Tinggi. Ya mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Nggak terasa udah 9:30 juga nih. Wih, sedap. Nah, dan yang ikut masih 100-an. Keren. Oke Om Asta, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Dilanjut. Oh, sudah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti kita tutup. Oke, teman-teman, itu apa ya? Kita cuma bisa bagikan apa yang kita miliki. Jadi itulah yang saya ceritakan, pengalaman saya, hasil saya, apa yang saya ketahui. Tapi teman-teman, faktanya pengusaha atau pebisnis itu dibayar bukan atas apa yang dia ketahui. Tapi pebisnis dan pengusaha itu dibayar atas apa yang dia lakukan. Percuma, sangat percuma apapun informasi yang kita dapatkan itu sudah sangat sebegitu lengkap dan baiknya. Tapi nggak dijalanin. Ya nggak jadi apa-apa. Akan menjadi hasil bagi orang-orang. Mungkin seperti Bu Marlini, seperti mungkin Kang Abu, yang ketika dia jalan, bahkan dia tidak mendapatkan informasi yang seperti sekarang diketahui sekarang bahkan. Tapi dia tahu nih bisnisnya apa, proyeknya apa, resikonya apa, dan jalan. Belajar sambil jalan, belajar sambil menghasilkan. Itulah yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman lakukan, jadikan pengetahuan menjadi keterampilan, disitulah kalian akan mendapatkan penghasilan. Kurang-kurang dari saya mohon maaf, dan saya juga nggak peduli. Yang penting informasi ini nyampe ke kalian dan bisa merubah hidup kalian, itu yang membuat saya lebih happy. Mungkin itu dari saya Om Sis. Oke, terima kasih Om Asta ya, berbagi malam hari ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Dan ini yang merubah hidup kita dan beberapa teman-teman di komunitas Klub 100 itu sudah banyak yang berubah hidupnya dan sangat terbantu secara finansial ya teman-teman. Seperti saya sebutkan di awal tadi, ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya uang, 50% masalah Anda sudah selesai. Intinya Anda harus punya uang. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Pak Abu, terima kasih buat teman-teman yang hadir semua pada malam hari ini. Bu Marlini tadi juga saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang informasi hari ini bermanfaat dan bisa merubah hidup kita di kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.